pendeta palsu, banyak PS palsu, banyak dokter yang ngaku dokter. Sekarang yang terbaru ngaku dokter, pendeta, dokter, SA, SE dan lain sebagainya. Teman-teman, jadi gini teman, kalau ada yang ngaku pendeta, lihat di VT-nya, ada nggak aktivitas dia di real? Dia misalnya sedang khotbah di mimbar gereja, ada nggak? Ada nggak di VT-nya sedang mimpin perjamuan kudus atau kegiatan lainnya? Kalau nggak ada, itulah yang pendeta palsu itu. Itulah yang namanya PS palsu. Jadi jangan terkecoh teman-teman ya. Udah banyak ini penipuan-penipuan, hati-hati. Mentang-mentang kalian pikir Kristen, lalu akrab kalian. Setelah akrab ujung-ujungnya minjem duit. Ada banyak gitu kan. Mungkin teman-teman udah pernah ngalamin di sini. Ya, terkecoh. Kalian pikir sama Kristen, ujung-ujungnya modus minjem duit. Itu udah banyak korbannya. Sudah banyak korbannya. Pinjam duit nggak dibalikin karena tadi terkecoh sama-sama Kristen. Ingatlah teman-teman ya, di TikTok ini ya, banyak orang Kristen yang tidak waras, banyak orang Kristen yang nggak beres. Orang Kristen yang beres, yang waras itu nggak TikTokan. Coba kalian renungkan, teman-teman kalian yang baik-baik itu, yang baik ya, saudara-saudara kalian yang baik itu, nggak TikTokan kan? Yang TikTokan tuh orang nggak beres. Orang-orang yang TikTokan tuh yang nggak beres, yang nggak waras seperti saya, seperti kamu. Orang yang baik-baik tuh enggak, orang Kristen yang baik-baik tuh nggak mau TikTokan. Dengar nama TikTok aja alergi mereka. Iya kan, takut. Ya, memang seperti itu. Izin saya sapa dulu, ada Bang DS nih. Ya. Saya sapa dulu Bang DS ya. Benar, Bang. Baik-baik, Bang. Iya, Bang DS ini agamanya apa, Bang DS? Selamat malam. Muslim, Bang. Muslim. Ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Abang Pemburu sebentar, Abang Pemburu ini agamanya apa? Islam atau Kristen? Islam. Muslim ya? Ya, izin saya izin. Ya, sebentar ya. Ada yang mau disampaikan kali? Silakan Bang DS dulu aja. Silakan Bang DS. Oh, untuk ini belum, Bang. Belum. Oke, izin saya turunkan dulu Bang DS ya, biar tidak berisik ya. Assalamualaikum Bang DS. Bang Pemburu, ada yang mau disampaikan? Silakan Bang. Iya, pertama ya, di dalam berdiskusi ini kita harus menyertakan data gitu supaya jangan ada terkesan asumsi liar gitu, baik yang bertanya maupun yang menjawab itu dulu, supaya yang nonton kan lebih enak melihat dulu. Itu yang poin pertama dulu. Harus menampilkan data gitu. Siap. Baik yang bertanya maupun yang menjawab. Jadi supaya yang nonton ini sekitar 129 orang kan bisa puas gitu. Artinya siap, tapi gini Bang, kalau di TikTok ini kalau kita tunjuk data itu biasanya gampang kena pelanggaran Bang. Jadi kebanyakan data dan literasi itu kita bacakan aja kepada teman-teman, nanti dicek sendiri gitu. Tapi kebanyakan gitu, mereka nggak percaya Bang. Terus nuntut ya kan, bisa dicek sendiri, di cross check sendiri gitu Bang. Karena kalau di TikTok ini kami kan sudah terbiasa live nih. Kalau kita tunjuk data biasanya kena pelanggaran akun TikTok gitu loh. Ya, ada lagi? Bang Amsal tadi Kristen kan? Iya Kristen, silakan Bang. Kenapa nggak menanggapi itu loh, tema itu? Ya mungkin dia belum mau dialog Bang. Dia cuma menyampaikan kepada teman-teman Kristennya. Nah mungkin setelah ini beliau mau diskusi. Kebetulan di atas juga ada pendeta SOJ Ministry. Dia mau ngobrol-ngobrol santai juga gitu loh Bang. Belum masuk ke tema kok, belum. Oh gitu ya. Nggak apa-apa, kita kasih ruang aja teman-teman Kristen untuk menyampaikan apa unek-uneknya gitu kan. Ya, setelah itu baru kita lanjut dialog. Harus itu. Betul. Jadi kita jadikan komal kita ini sebagai komal yang untuk memang tujuannya untuk edukasi, bukan untuk saling menyerang. Nggak tendensius, tidak boleh tendensius kita menyerang Kristen begini nggak boleh gini. Iya betul. Nah kita hanya untuk diskusi supaya sama-sama dapat ilmu gitu loh.
tidak boleh kita menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang lain mungkin yang pengen naik 5-6 orang kami kasih ruang di Komal Muslim ini. Kami kasih ruang. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang lain. Ada lagi Bang Pemburu yang mau disampaikan? Ya, Silakan, kan boleh aja panas, dalam artian panas itu untuk menambah semangat kita juga di dalam berdiskusi gitu. Tapi dalam artian panas bukan saling membenci gitu. Panas dalam artian kita mempertahankan data kita bahwa inilah datanya, kan gitu Bang. Oke. Siap. Makasih Bang Pemburu. Nggak ada lagi ya? Itu aja. Nggak ada. Izin kalau sudah nggak ada izin saya turunkan nanti biar teman-teman Kristen naik Bang Pemburu ya. Oke. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman langsung dikencangkan tap-tap layarnya ya biar Komal kita kuat. Izin Bang Amsal Ginting, tadi kan saya sudah kasih ruang, saya sudah kasih kesempatan untuk menyampaikan. Berkenan tidak Abang untuk stay di sini, kita ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang santai. Kebetulan ada juga Bapak Pendeta di atasnya nih, SOJ Ministry. Ini kawan siap, saya. Om. Ya siap Ya. Om, saya juga siap untuk bergabung dengan narasi saya yang berhubungan dengan tema yang sudah dibuat. Siap. Namun jika diizinkan saya sebelum mau stay di sini ataupun akan memasuki sesuai dengan tema, bolehkah saya untuk melanjutkan yang saya sampaikan tadi? Ya siap, silakan saudara. Tapi jangan diulang-ulang lagi ya, silakan. Baik, kalau yang terima sudah kasih. disampaikan. Ya, teman-teman, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang saya sampaikan bukan pembentukan justifikasi, namun adalah fakta yang ada di sosial media, termasuk di TikTok, bahwa ada banyak orang saudara-saudara kita yang seiman yang sebetulnya orang-orang munafik, orang-orang yang dia tampil seperti orang baik, tampil seperti orang yang saleh, tampil seperti orang yang santun, sopan dan lain sebagainya, tetapi melakukan penipuan, khususnya pinjam uang tetapi tidak dikembalikan. Juga ada penipuan yang beda gender, itu penipuan atas nama cinta itu. Ya, biasanya ini laki-laki morotin perempuan. Jadi Izin Bang Amsal, mungkin kalau sudah disampaikan poinnya jangan diulang-ulang lagi. Yang pertama tadi kan sudah disampaikan. Ya. Nah sekarang kalau sudah disampaikan kepada kawan-kawannya yang menyimak mungkin di bawah yang Kristen, kan itu kan saya rasa sudah aman. Mungkin bisa kita lanjut ke tema, kita bisa ngobrol santai untuk menambah wawasan gitu loh. Ya Bang ya. Satu menit Oke, lagi ya. silakan Bang. Ada yang belum saya sampaikan ini. Gini teman-teman, satu lagi saya tambahkan, ini adalah fakta. Orang-orang Kristen yang ada di TikTok ataupun di aneka sosial media lainnya seperti Starmaker, itu didominasi kebanyakan adalah orang-orang yang janda duda, orang-orang yang bercerai, ya. Sedangkan di dalam Kristen sudah jelas katanya perintah Tuhan Yesus, orang Kristen itu tidak boleh bercerai apapun yang terjadi. Suami KDRT nggak boleh cerai, suami nggak bisa nafkah nggak boleh KDRT. Tetapi faktanya orang-orang Kristen di TikTok ini rata-rata kebanyakan, tapi nggak semua ya, nggak semua, jangan bilang itu Bro Amsal, Bro Ginting, itu gimana konsepnya? Di Kristen itu kan nggak boleh cerai kan? Ya, Nggak ya. boleh kan? Betul. Nggak boleh kecuali ajal yang memisahkan kan? Betul. Tapi kok kenapa banyak kasus perceraian yang terjadi di kalangan Kristen saat ini? Nah itulah bentuk pelanggaran. Itu Bang. gimana tuh? Ya jadi sudah Itu karena Ini ada Pak Pendeta mungkin mau kekerasan tanggapin hatinya, juga, coba. Itu karena kekerasan hatinya masing-masing pribadi, bukan karena firmannya yang salah. Ya betul yang saya bilang tadi, itu pelanggaran ya. Jadi namanya manusia mau keras juga, kalau dia nggak melanggar sih it's okay ya. Mau keras Kita hatinya. izin ya teman-teman yang Kristen, izin Bang, kita intermezzo dulu sebelum kita masuk tema. Kita intermezzo berbicara misalkan pernikahan atau perceraian. Nah, aku kasih satu sampel ya, kasih satu contoh. Ketika dia punya istri, punya anak 2,
dia menghamili perempuan lain. Itu kalau di dalam Kristen gimana solusinya itu? Apakah diceraikan istrinya yang pertama atau kayak mana? Coba ada nggak penjelasan dari teman-teman Kristen soal itu? Kita intermezzo aja sebelum kita masuk di tema. Silakan. Sebetulnya di Injil Matius 10 ayat 9 sudah dikatakan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya, di situ di ajaran Kristen ya ada klasifikasinya bahwa orang yang boleh bercerai itu satu ya, bila dipisahkan oleh kematian. Yang kedua, salah satu pasangannya berzina dengan orang lain itu, seperti itu. Mas, Tapi kalau sebetulnya berzina juga, walaupun pasangannya berzina, itu juga sebenarnya orang yang tahu firman nggak boleh bercerai. iya, Perzinahan hukum dunia, kan? tetapi yang saya katakan tadi, yang kalimat yang salah satu pasangan boleh bercerai itu tidak ada sebetulnya dijelaskan secara eksplisit di Injil. Itu hanya diklasifikasikan oleh manusia. Tetapi kalau kita merujuk kepada firman Tuhan, itu tidak ada. Mau selingkuh kayak mau zina kayak salah satu pasangannya, Tetap harus bisa Seperti itu. mengampuni dan tetap harus bisa menerima. Itu hati Kristus. betul. Jadi disitulah di orang Kristen ada apapun perkara yang terjadi kepada dirimu, bawa dalam doa. Nggak boleh cerai, bawa dalam doa, minta kuasa Tuhan untuk merubah keadaan menjadi lebih baik, seperti itu. Jadi tetap Cerai berpegang itu teguh tetap pada jadi iman dan pengharapan. Izin, ini tadi kan Betul, tetapi pertanyaan faktanya saya. di TikTok Sebentar teman-teman. cerai. Iya. Ya, pertanyaan saya itu gimana solusinya kalau dalam Kristen? Misalkan dia sudah berhasil menghamili perempuan lain, dia punya istri, punya anak, itu solusinya gimana menurut teman-teman Kristen? Ada nggak di dalam Kristen? Tinggalkan Kalau kayak gitu, yang kalau kayak diselingkuhan gitu, itu. maksudnya ditanyakan Tinggalkan. apakah boleh Kembali back to iya. Kembali ke istri yang sah. Lalu Di yang hadapan selingkuhan Tuhan, ada diapain? menurut Dibiarin aja kayak gitu. Siapa Tinggalkan. yang mau orang Itulah tua? makanya. Orang tua perempuan mana yang mau anaknya ditinggalin begitu saja? Coba. kalau kayak gitu kasusnya Pak dosen. ya. Kalau sudah kusut kayak gitu, maksudnya sudah terjadi begini kan sudah ini. Maksudnya ya diserahkan aja sama hukum dunia aja. Kalau Hukum dunia. Berarti di dalam kekristenan itu hukum yang mengatur tentang itu nggak ada ya? bukan tidak ada, tidak boleh bercerai. Nah, ternyata kenapa dia bisa Enggak, maksud saya gini Pak Pendeta, izin. Solusi yang ditawarkan kekristenan terkait masalah tersebut itu apa? Apa solusinya? solusinya ya tetap kita akan ngomong sama istrinya nggak boleh menceraikan kalau dia bisa terima kan. Tetapi secara logika manusia kan nggak bisa. Secara logika manusia kan memang nggak bisa. Dia sudah berselingkuh, maka saya harus ceraikan dia. Itu kan secara manusiawi. Tapi secara Tuhan, secara firman tidak boleh bercerai. Apa? Tidak boleh cerai, tapi anak dari bapak yang punya perempuan ini, ya kan? Berarti dia dibiarkan aja kayak gitu. Harus tanggung jawab, dirawat. Kalau istrinya bijaksana ya. Harus tanggung jawab tanpa dinikahi, Pak Pendeta. Hah? Tanpa dinikahi harus dirawat. Maksudnya anaknya nanti kan? Iya, anaknya nanti. Terus istri yang perempuan ini, ibunya Istrinya gimana? juga harus dinafkahi. Dinafkahi tapi tidak dinikahi. Gimana ceritanya, Pak? Nggak boleh dinikahi memang. Nggak boleh dinikahi, aduh. Sama-sama Berarti sama-sama yang mau Iya. melakukan kan. berarti tidak Dia ada kan sudah solusi. tahu bahwa, berarti dia tahu kan bahwa ada suami, kenapa diganggu suami orang. Terus kalau misalkan perempuan itu nggak tahu nih, perempuan nggak tahu bahwa si laki-laki ini sudah punya istri dan punya anak, jalanlah mereka, kan gitu. Kalau Jalan sampai nggak tahu terjadi hal-hal yang diinginkan dan akhirnya dia hamil. Ketika hamil baru dia tahu ternyata si laki-laki ini punya istri. Nah, itu kalau di dalam Kristen solusinya apa?
Coba dibantu Ini ke saya dong. sudah terlalu rumit, Pak, terlalu rumit. Maksudnya itu kan semua ada sebab akibat kenapa dia bisa cari wanita lain. Mungkin dalam rumah tangganya ada permasalahan, ada ketidakcocokan antara suami istri. Oke, berarti di dalam kekristenan Masing-masing orang Kristen, masing-masing walaupun dia orang Kristen kan dia tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. oke, berarti tidak ada solusi dari kekristenan dalam hal ini Bible, bahwa kita harus kayak mana tuh kalau misalkan sudah terjadi kayak gitu. Nggak ada ya solusinya ya? Nggak ada ya? Yang eksplisit yang nggak ada ya? Ya, hukumnya ya tetap serahkan kepada hukum dunia. Maksudnya Oke, berarti kembali ke hukum dunia, nggak ada solusi. secara Nggak ada ya? Secara kekristenan harus dipertanggungjawabkan. Laki-lakinya harus pertanggungjawabkan gimana harus terhadap wanita yang hamil itu. Nah, kalau dia Iya, mau pertanggungjawabkan nikahi, kalau berarti istrinya- harus dinikahi istrinya- dong. Kalau istrinya setuju, misalnya istrinya setuju, itu kan tergantung istrinya lagi. Istrinya mau gimana? Hukumnya istri itu kan hubungan Istrinya misalkan nggak mau, Pak Pendeta, nggak mau. Gimana solusinya dia nggak mau, di dalam berarti Kristen? istrinya mau apa? Mau menceraikan. Ya, gimana solusinya menurut Anda di dalam kekristenan? sekarang Kalau saya nggak tanya, ada, istrinya mau apa? Istri- tadi kan bilang di kekristenan itu nggak ada, kembalikan ke hukum dunia kan kayak gitu, betul? Maksudnya Kenapa kepada masing-masing. Kenapa nggak masing-masing tanya di pribadi, Islam? Pak. Ada nggak, Pak Pendeta? Kenapa nggak tanya di Islam? Ada nggak solusinya, Bang Fandi, Pak dosen? Ada nggak solusinya? Gitu loh. Tanya. Enggak, sekarang gini, Pak, bukan di kekristenan itu tidak ada. Maksudnya kembali kepada masing-masing yang menikah. Tetapi Iya, hukum awalnya Indonesia semua di dalam maupun- kekristenan, maksudnya enggak, Iya, sebentar, paham. maksudnya di dalam kekristenan itu sudah diatur, misalnya yang menikah sudah dikasih tahu bahwa pernikahan Kristen itu tidak boleh bercerai. Nah, terus yang bermain api siapa? Nah, ternyata di dalam pernikahan mereka ada ketidakcocokan. Misalnya istrinya cerewet sehingga suaminya nggak betah. Ketemu di luar wanita lain yang membuat dia betah, yang membuat dia bisa curhatannya diterima tentang istrinya apa semua. Akhirnya jatuh cinta, hamil, dan wanita yang dihamilinya nggak tahu bahwa dia punya istri. Iya. Tapi saya mau kasih tahu tidak mungkin sudah selalu jalan nggak tahu wanita pria ini punya istri, nggak mungkin. Nah, anggaplah mungkin Pak ngomong saja lah, tadi, Pak. anggap dia nggak tahu, misal tidak tahu. Iya, misal Nah, dia kembali kan nggak lagi- tahu ini ceritanya, ya betul. Kembali lagi kepada peraturan rumah tangga, karena kekristenan sudah mengatakan bahwa sebelum menikah mereka konseling BPN itu ada dikatakan bahwa kekristenan tidak boleh bercerai. Nah, kenapa mereka bisa terjadi perceraian? Nah, kembali lagi kepada hukum rumah tangga Negara. mereka, peraturan rumah tangga mereka. Misalnya terjadi begini nih, tanya pada istrinya, gimana ibu? Apakah ibu bisa menerima selingkuhan ibu? Oh, nggak bisa, saya nggak mau. Saya mau ceraikan dia. Nah, kembalikan kepada dia. Nah, suaminya Istrinya gimana? nggak mau Istri kamu cerai, misalkan istrinya nggak mau cerai, perempuan juga yang dihamili ini nggak mau, marah juga dia, orang tuanya berkeras harus dinikahi. Itu kayak mana solusinya? Nggak ada dalam Kristen. istrinya nggak mau cerai. Iya, istrinya nggak mau cerai, terus yang si bapak dari anak yang sudah dihamili ini berkeras juga nggak mau, nggak boleh, harus dinikahi. Apa Oke. solusi terbaik, Berarti- Pak Pendeta? Berarti istrinya mau menerima selingkuhannya. Ya, bisa jadi begitu. Ya, enggak apa-apa. Kalau mereka memang istrinya mau terima, ya nikahin aja. Ada solusinya, Suaminya mau ada tertulis di dalam kitab teman-teman Kristen. Ya? Di dalam Bible Di ada dalam nggak? kitab tidak ada mengatur itu, Pak. Di dalam Nggak ada. kekristenan tidak mengatur, cuma sudah dikasih tahu bahwa pernikahan Kristen itu tidak boleh bercerai. Oke, udah. Nanti tanya ke saya gimana pandangan Islam. Tapi nanti, ya, Pak Pendeta ya. Karena kalau di Islam itu semua jelas.
semua diatur. Mulai dari kau bangun tidur sampai kau tidur lagi sampai kau meninggal dunia itu semua diatur di dalam Islam. Baik. Kau lahir, ya itu semua diatur. Izin saya Nah, boleh menanggapi, host? apa nih Bang Amsal, Bang Ginting, apa yang mau ditanggapin? Silakan. Ya. Kita mau masuk ke tema nih rencana. Silakan sedikit. Betul ya. Jadi pendeta versus pecinta anjing, dog lover saya ya. Nampaknya Bapak Pendeta ini, kita ini ya, nggak tahu ya pendeta beneran apa enggak ya. Karena di TikTok nih, seperti saya bilang tadi, banyak banget orang-orang yang ngaku-ngaku pendeta tapi gadungan. Jadi jangan terkecoh teman-teman ya. Jadi saya adalah pecinta anjing. Yang itu tadi ngaku-ngaku Ayo Pak, pendeta kita ya. open cam aja Pak. Soalnya Enggak, semua enggak betul jaminan juga. open cam, enggak Pak. jaminan. Yang penting bisa dilihat di cuma TV maksudnya itu ada aktivitas enggak? Pak, enggak semua di TikTok itu begitu. Maksudnya yang Pak tadi sampaikan pendapat Bapak. Enggak semua di Dengar. TikTok begitu. Jadi Karena maksudnya dari memang ada oknum-oknum narasi Anda tadi itu saya meragukan bahwa Anda itu benar-benar pendeta. Oke, gini Bang Ginting itu Solusi nggak persoalan apa-apa, Bang ditanyain. Ginting. Sebentar Ya. Bang Ginting. Itu kalau bisa jadi persoalan internal teman-teman Kristen Iya. saja. Saya Nanti enggak, mungkin saya- saling Bapak, DM Pak, Bang Pak. Ginting. Pak dosen, enggak apa-apa Ya. dia mau kasih pendapat apa? Saya mau dengar. Oke, silakan. Bang Don't worry, selamat malam Bang Don't worry. ya di dalam kalau di dalam kekristenan itu gampang, solusi segala solusi adalah berdoa, minta hikmat kepada Tuhan ya, lakukan pertobatan ya, bertobat lalu berdoa, minta pimpinan Tuhan. Itu solusi yang tertinggi, solusi utama itu. Apapun permasalahanmu, minta Tuhan yang turun tangan untuk membantu. Itu solusinya. Apa nanti setelah berdoa, biarkan Tuhan yang bekerja. Itulah solusinya. Apapun permasalahan yang ada, termasuk masalah yang seperti yang tadi, solusinya adalah ya berhikmat. Yang pertama bertobat, lalu berhikmat, lalu minta Tuhan untuk campur tangan dalam permasalahan. Baik. Itu aja kok. Baik. Oke, Sesimpel makasih itu. Bang Ginting pandangannya, makasih ya. Oke, mungkin kita akhiri intermezzo tadi terkait ke masalah pernikahan, perceraian dan sebagainya. Mungkin lebih baik, ini kan ada 3 teman-teman Kristen nih, ada Bapak Pendeta SOJ Ministry, ada Bang Ginting, sama ada Don't Worry. Ini gimana teman-teman Kristen ini menjelaskan tentang mana Tuhan, bagaimana membedakan Tuhan dengan manusia itu di dalam kekristenan. Bisa bantu kami untuk edukasi teman-teman Kristen. Mungkin mulai dari Bapak Pendeta dulu kali, silakan pandangannya kayak mana. Membedakan Tuhan dengan manusia itu kayak mana caranya di dalam Kristen. Silakan Pak. Ya, malam Pak. Nanti saya terakhir aja Pak, biar Pak Amsal Ginting dulu yang ngasih pendapat. Oke, silakan Bang Ginting, setelah itu Bang Don't Worry. Gimana caranya di dalam kekristenan itu membedakan mana Tuhan, mana manusia? Silakan. Biarkan aja. Nampaknya idealnya orang yang mengaku pendeta dulu, baru saya yang orang biasa baru ngasihkan pendapat dan pemikiran saya. Nampaknya seperti itu ya, idealnya itu, host. Oke, sekarang mungkin Bang Don't Worry, silakan kasih pandangannya. Izin yang lain di mute dulu, kalau nggak ngomong nanti satu-satu ngomongnya. Silakan, saudaraku Don't Worry. Apa yang mau dijelaskan nih di dalam kekristenan? Bagaimana caranya kita membedakan mana Tuhan, mana manusia? Silakan. Baik, ya kita sebagai umat Kristen harus bisa membedakan mana Tuhan, mana yang manusia biasa. Oke, kalau kita berbicara Tuhan kan sudah pasti berbicara kuasa, ya. Nah, karena Tuhan itu bukanlah suatu benda atau yang bersifat fisik. Tuhan itu kan, aduh, suara saya serak ini. Tuhan itu kan berbicara kuasa. Nah, sedangkan manusia biasa ialah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Gitu loh. Artinya begini, manusia biasa itu tidak akan pernah bisa mengampuni dosa, ya, dan tidak akan pernah bisa memberikan hidup kekal. Jadi arti hidup kekal di sini bukan tidak mati secara fisik, tetapi itu hidup kekal itu berbicara surga.
Nah, kalau kita membahas tentang Yesus, maka kedua hakikat ini perlu kita pahami bahwa di dalam pribadi Yesus itu ada. Nah, sisi Yesus sebagai yang ilahi itu memang jelas, itu tertulis di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Oke, itu dari sudut sisi ilahi Yesus. Lalu sudut Yesus sebagai manusia bisa kita lihat ketika Yesus itu pernah menangis, pernah merasakan lapar, Bang Dunwori, dan enggak, lain jangan dulu ke sebagainya. Yesus, Bang. Jangan dulu ke Yesus. Kita bedakan dulu mana Tuhan, mana manusia. Tapi sebelumnya izin saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burunda Zuma, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sahabat-sahabat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat Selamat malam malam, saudara sahabatku. Kristiani. Bang Ya, Zuma. iya bang, iya bang. Lanjut. Saya nyimak aja dulu sebentar. Hujan di sini soalnya. Lanjut. Siap, Bang Zuma. Silakan lanjutkan, Bang Dunwori. Ya sudah, kalau sampai di oke, kalau sudah saya tidak diberi kesempatan berbicara tentang Yesus, saya kira narasi saya sampai di situ. Bukan begitu, Bang Dunwori. Kita jangan dulu masuk ke oknum, ke nama. Kita bahas dulu kalau di dalam kekristenan itu kayak mana cara teman-teman Kristen itu membedakan mana Tuhan, mana manusia. Nah, ini kan Bang Ginting tadi bilang diserahkan kepada Pak Pendeta SOJ Ministry. Bang Dunwori juga menyampaikan tidak masuk substansi, enggak ke substansi. Coba deh saya tanya pandangannya Bapak Pendeta. Gimana cara kekristenan itu membedakan mana Tuhan, mana manusia? Silakan Pak Pendeta. Ya, kembali lagi, kalau manusia itu kan, manusia biasa itu kan, dimana dilahirkan dari manusia juga, maksudnya menikah suami istri, baru mengandung istrinya, lahirlah seorang anak. Nah, itu manusia, Pak. Manusia juga boleh dikatakan adalah ciptaan. Nah, membedakan manusia dan Tuhan itu adalah pencipta. Ya, jadi Tuhan itu adalah pencipta manusia. Ya, itu perbedaannya, Pak, Tuhan dan manusia. Itu Pak dosen. Oke. Bang Zuma udah bisa masuk untuk menerangkan terkait tema kita. Burunda, silakan. Temanya mana Tuhan, mana manusia. Ini sering kita sampaikan terkait dengan Tuhan, manusia. Ini kita berbicara mengenai pencipta dan ciptaan atau khalik dan makhluk. Khalik adalah pencipta, makhluk adalah ciptaan. Jadi kalau dalam kaidah pengetahuan umum ya, Tuhan itu entitas tunggal yang absolut, di mana pada ufuk yang berbeda manusia itu adalah ciptaan yang menempati ruang, menempati perjalanan relativitas waktu. Jadi yang namanya Tuhan tentu terbebas dari relativitas waktu dan juga ruang. Jadi Tuhan tak pernah terjangkau oleh relativitas akal manusia atas segala kehendak Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu menciptakan dua alam sebagai pertanda bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan menciptakan dua alam sebagai kode, sebagai sinyal bahwa Tuhan itu ada. Yang pertama adalah makrokosmos atau alam raya, tempat di mana gugusan-gugusan bintang ada, termasuk matahari dan planet-planet yang kita ketahui bersama. Sedangkan makro atau yang kedua adalah mikrokosmos. Jadi Tuhan menciptakan dua alam, yaitu makrokosmos dan mikrokosmos, untuk menyatakan bahwa dirinya itu ada, Tuhan itu ada. Kalau dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq, Tuhan mengadakan alam semesta supaya Tuhan memberikan sinyal atau simbol atau kode kepada akal bahwa dirinya ada, aku ada, Tuhan itu ada.
Jadi kalau dikatakan ciptaan terbagi dua yang tadi yang saya maksud, makro dan mikro. Kalau makro alam raya yang besar ini, kemudian mikro itu adalah alam kecil, yaitu kita sebagai manusia. Nah, itu yang diciptakan. Jadi makro mikro, makro alam semesta, mikro adalah alam kecil, yaitu diri kita sebagai manusia. Nah, Al-Quran dalam surah Fussilat diterangkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi menyatakan keberadaan dirinya melalui seluruh penjuru dan juga terhadap mikro, yaitu diri manusia. Sekira begitu untuk sementara, silakan. Oke, silakan Pak Pendeta, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait penjelasan Bang Zuma tadi, atau Bang Don't Worry, atau Bang Ya, Ginting. udah jelas sih. Oh, udah jelas. Jadi ada alamnya, alam roh dan alam dunia nyata kan. Kalau kita ini ya ciptaan ini ada di dunia nyata ini. Ya, mungkin kasih yang lain menanggapin Pak dosen. Oke, Bang Don't Worry atau Bang Ginting kali, silakan. Ada yang mau ditanggapin? Iya, terima kasih Mas. Saya sebetulnya ingin menanggapinya secara apa ya? Tapi nanti takutnya keluar dari tema. Tapi ada hubungannya juga dengan tema sebetulnya, tapi agak melebar. Saya khawatirnya nanti dianggap saya melebar. Tapi jika diperkenankan, sebetulnya masih ada hubungan dengan tema ini, tapi agak melebar. Bila diperkenankan, diizinkan. Ya Bang, silakan. Tapi Baik. jangan terlalu jauh lebarnya Bang ya. Baik Jangan ya. terlalu jauh. Nah, jadi teman-teman begini ya, saya tertarik untuk menyampaikan tentang gonjang-ganjing yang ada di TikTok gitu. Orang-orang Kristen yang mengaku apologet, yang sesungguhnya mereka bukanlah apologet, tetapi hanyalah sekumpulan orang-orang pengangguran obsesi yang ingin mencari cuan dan popularitas. Bang Ginting, izin kalau bisa Bang jangan curhat dulu Bang, karena kita sudah masuk ke tema. Gitu Betul. loh. Nanti Silakan. saya larinya ke situ. Teman-teman, lihat apa yang terjadi di media sosial. Orang-orang yang mengaku apologet itu, mereka memperdebatkan Yesus itu apakah Tuhan atau bukan, ya. Jadi di dalam kekristenan ini ada denom ya, yang mempercayai Yesus itu adalah Tuhan, ada yang tidak, ya. Bagi saya, ya, biar teman-teman tahu, itu nggak penting. Nggak penting apakah Yesus itu Tuhan atau bukan. Saya adalah orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, tapi saya nggak mau memperdebatkan seperti mereka. Oh, orang-orang yang seperti itu. Bagi saya yang penting adalah melakukan perintah Tuhan, itu saja yang paling penting. Tetapi lihat, miris apa yang terjadi kepada orang-orang yang menganggap apologet ini, saling membidatkan sesama seiman, ya, terus menghujat agama orang lain. Apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus? Tidak, tetapi mengasihi sesama, bukan saling membidatkan, bukan menjelek-jelekan agama orang lain, ya. Tetapi faktanya begitu. Orang-orang Kristen di sosial Bang media Ginting. ini banyak yang sudah Bang Ginting melakukan gini, Bang Ginting. pelanggaran. Bang Ginting, ntar. Ya. Saya mau tegaskan gini ya. Itu kan untuk internal Kristen. Nah, ini untuk di luar Kristen nih. Kami ini ada di sini, Bang. Salah satunya itu mengikuti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ya. tahun 1945 untuk Ya. mencerdaskan anak bangsa. Betul, ya. Kami itu nggak mau anak bangsa Indonesia, saudara kami sebangsa, setanah Iya. air itu salah dalam melakukan menyembah terhadap manusia, itu nggak mau kami, Iya. gitu loh. Makanya kami hadir di sini. Mungkin Gurunda ada yang mau ditambahkan, Gurunda silakan. Iya. Jadi sebenarnya ada sisi baiknya apa yang disampaikan oleh saudara kita Amsal. Tapi hal ini harus kita bijak. Kenapa harus bijak? Karena dua agama ini, Bang,
Islam, Kristen itu sama-sama memiliki amanat. Islam diperintah untuk berseru, menyampaikan, tablik, mengajak orang menuju kepada Islam. Di Kristen ada yang disebut amanat agung, yaitu ajakan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Nah, sementara negara ini menjamin kebebasan kita untuk menjalankan ajaran kita masing-masing. Artinya, umat Islam dibebaskan bangsa ini untuk menyeru, dan Kristen oleh bangsa ini dibebaskan untuk menjadikan orang lain atau seluruh bangsa yang ada di Nusantara ini untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi mungkin polanya yang harus diperbaiki, niatannya yang harus diluruskan. Karena apa yang dilakukan oleh para apologet baik Islam maupun Kristen itu sama-sama mereka memiliki dalil. Hanya terkadang dalam perjalanan ada di antara kita itu yang lari dari niatan yang seharusnya. Orang Kristen menyampaikan Bible itu niatannya tadinya baik, tapi dengan berjalannya waktu mereka banyak terpengaruh, tergelincir dengan hal-hal yang sifatnya syahwat. Tidak juga kurang dari Islam, demikian pula adanya. Untuk itu mungkin polanya yang harus diperbaiki. Tetapi amanat agung itu bukankah sesuatu yang harus dijalankan? Jadikanlah seluruh bangsa, itu kata perintah. Tidak menjadikan berarti melanggar. Itu yang pertama. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Tidak mengajak itu juga melanggar, berarti tidak menepati perintah Tuhan. Jadi sama-sama dua agama ini memiliki amanat. Satu ajaran untuk berseru, yang satu ajakan untuk menjadikan. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara mengenai kasih. Kasih itu bukan serta-merta hanya beradab. Kasih itu bukan hanya serta-merta hanya sopan, memberi rasa empati, memberi rasa iba, memperhatikan, menyantuni, mengayomi, bersedekah, memberi rasa aman. Itu bukan itu kasih itu. Kasih itu cakupannya luas. Karena di Al-Quran itu ada surah Ar-Rahman. Apa itu surah Ar-Rahman? Surah yang isinya adalah berkasih dan sayang. Bukan cuma kasih tok, tapi sayang. Oleh karena itu dikatakan orang kasih kepada yang lain ketika kita mengajarkan orang lain itu untuk selamat. Kita mengajarkan orang lain untuk taat kepada perintah Tuhan. Nah, salah satunya perintah Tuhan dalam Islam, uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Katanya Bible adalah perintah Tuhan. Berarti salah satunya perintah Tuhannya Kristen, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikut. Berarti debat, dialog, diskusi, bertukar pikiran itu harus berjalan. Jadi ada baiknya yang saudara sampaikan, apa itu? Bahwa kita tidak dibenarkan berampologet dengan tujuan di luar daripada niat yang ada dalam agama kita masing-masing. Bukan untuk menghina, menghujat, menista, atau terjadi hal yang sifatnya intoleransi. Akan tetapi diskusi dibangun untuk saling mengenal satu sama yang lain, bahwa Islam polanya dalam mengajarkan agamanya seperti ini, Kristen seperti ini. Kita ketemu di meja akademik, lalu kemudian kita mengurai konsep Tuhan, konsep ibadah, konsep keselamatan, dan seterusnya, termasuk konsep kitab. Saya kira begitu dari saya. Jadi dialog, diskusi atau berapologet itu harus dilakukan. Cuma niatan atau perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab itu ditiadakan di dalam dunia apologet ini. Saya kira begitu. Silakan. Ya, betul ya. Saya boleh menambahkan, host, izin? Kan Bang Ginting. Ya, teman-teman, sebetulnya indah apabila kita menjalankan perintah agama kita masing-masing. Ya, kalau umat Islam memang diperintahkan untuk membela agamanya, ya. Tetapi ingatlah, kita orang Kristen itu tuh tidak diajarkan untuk membela agama, tetapi mengasihi, seperti itu. Jangan pernah menghujat agama orang lain, kawan-kawan, saudara-saudaraku, ya. Jadi kalau kalian merasa pengikut Kristus, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kasihlah sesamamu, bahkan kepada musuh sekalipun
kita diwajibkan untuk mengasihi musuh, apalagi kepada saudara-saudara kita dari umat lain. Mereka itu bukan musuh kita, bukan. Mereka adalah saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Harus kita kasih. Jangan pernah mengatakan mereka sesat, karena ingatlah, kita pun belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana menjadi orang manusia yang berkenan di hadapan Tuhan? Lakukan perintah-perintah Tuhan. Jangan seperti apologet Kristen. Mereka mengatakan agama orang lain sesat, membidat-bidatkan sesama seiman, tetapi mereka tidak hidup dalam kekudusan. Rata-rata apologet Kristen yang terkenal itu orang-orang yang bercerai, ya. Baik yang terkenal ataupun tidak terkenal, orang-orang yang bercerai, cerai dari suaminya, cerai dari istrinya. Apa yang seperti itu? Itulah orang-orang yang munafik. Mereka, ada banyak teman-teman merasa pengikut Kristus, ya, merasa orang Kristen, pengikut Kristus, tetapi tanpa disadari mereka sesungguhnya hanyalah pengikut Edis TV, pengikut Mikana, pengikut Bom-Bom, ya, yang saling bidat-membidatkan di antara saudara-saudara seiman. Apa yang bisa kalian dapat mendengarkan ocehan-ocehan mereka ini? Ada makna yang bisa kalian dapatkan? Nggak ada. Yang ada, iblis menari-nari di room mereka. Karena apa? Ya, pekerjaan iblis itu diantaranya bukan cuma menggoda, menyesatkan manusia, tetapi mencuri sukacita. Ya, jadi sukacita itu dicuri. Jadi bergabunglah dengan room-room yang memberikan damai dan sukacita. Hindari room-room Kristen yang debat kusir seperti itu, karena kita tidak diajarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Tidak ada. Orang Kristen tidak diajarkan untuk membela agamanya. Orang Kristen tidak diajarkan untuk membela Tuhannya. Tetapi kita harus hormati saudara kita dari Islam, ya memang mereka diajarkan untuk membela. Itu bagian daripada keimanan mereka. Itu aja yang saya sampaikan. Saya menghormati saudaraku dari umat Islam. Kalian orang yang baik, orang yang sedang menjalankan perintah Tuhan kalian. Saya atas nama umat Kristen mengaturkan permohonan maaf karena saudara-saudara saya masih banyak yang belum paham tentang ajaran Kristus yang sesungguhnya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bang, sama-sama. Kami pun minta maaf jika ada kesalahan di dalam berapologet. Lanjutkan. Disampaikan. Silakan. Baik. Saya coba bacakan satu ayat di dalam Alkitab, di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, kita kan sebagai orang yang beriman, ketika ada orang yang tidak seiman dengan kita mempertanyakan iman kita itu, ya ayat ini mengatakan kita harus siap sedia, itu loh, mempertanggungjawabkan iman kita, itu loh. Contoh, ketika kita mengatakan Yesus itu Tuhan, gitu loh. Nah, orang yang tidak sepaham dengan itu, dia itu kan bertanya, apa dasarmu mengatakan Yesus Tuhan? Jadi kita sebagai orang Kristen harus memang betul-betul memahami iman kita, supaya kita bisa memberi pertanggungan jawab kepada mereka yang mempertanyakan tentang iman kita, tetapi dengan cara yang lemah lembut dan rasa hormat. Begitu teman-teman. Oke, mungkin bisa kita lanjut diskusi ya teman-teman ya, teman-teman Kristen. Silakan Bang Zuma, mungkin ada pemaparan lagi kepada teman-teman Kristen, monggo.
Ya, kita lanjut tema yang tadi ya, teman-teman sekalian. Jadi, pembeda antara Tuhan dan manusia. Tuhan adalah entitas tunggal yang absolut, yang tak terjama oleh mata di muka bumi ini. Kemudian, Tuhan menciptakan dua alam, alam besar dan alam kecil. Alam besar itu adalah alam jagat raya, dan alam kecil itu adalah tubuh kita manusia ini. Apa tujuannya dua alam ini dicipta oleh hakikat pencipta yang ahad atau esa, tunggal? Tujuannya adalah agar dirinya dikenal oleh makhluk atau ciptaan. Nah, dalam tataran ilmu pengetahuan umum, entitas alam raya ini ditanamkan seutuhnya dalam wujud manusia. Besarnya alam semesta ini cukup diwujudkan oleh eksistensi kita sebagai makhluk sempurna, yaitu manusia. Dengan kata lain, alam kecil manusia yang menunjukkan segala yang hadir, sehingga Allah atau Tuhan dalam hal ini meringkas keagungan ciptaannya berupa alam yang luas di dalam tubuh manusia. Dalam diri kita ini terkandung semua unsur yang ada pada alam raya yang luas. Jadi inilah yang kemudian Al-Quran terangkan di dalam surah Asy-Syura ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'us sayyi'at sayyi'ah mithluha. Itu terkait dengan keburukan, itu dibalas dengan keburukan setimpal, dikarenakan oleh karena keadaan manusia itu pada dirinya gambaran terhadap alam semesta, adanya bencana, adanya musibah dan seterusnya. Jadi cerminan keadaan itu ada pada diri kita. Nah, sehingga di ayat lain Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang berakal. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya Tuhan menyimpulkan, meringkas keagungan ciptaannya berupa alam semesta di dalam tubuh kita manusia ini. Jadi dengan demikian kami umat Islam dalam tataran pembeda antara manusia dengan Tuhan itu sangat jelas. Tuhan adalah pencipta yang menciptakan mikro dan makro, sedangkan manusia adalah ciptaan yang menjadi cerminan simpul dari kesempurnaan ciptaan Tuhan berupa alam raya. Saya kira begitu. Semoga dipahami. Jadi sulit bagi umat Islam, mohon maaf, untuk mengikuti ajakan amanat agung agar menyembah kepada Kristus. Karena umat Islam tahu Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Tidaklah mungkin umat Islam yang tahu membedakan antara Tuhan dan manusia, antara Khalik dan makhluk, itu bisa jatuh kepada keadaan menyembah kepada Kristus. Makanya di Indonesia ini, mohon maaf, amanat agung itu kurang diminati karena umat Islam mayoritas paham tentang Khalik dan tentang makhluk. Saya kira demikian, saudara-saudara. Oke, silakan teman-teman Kristen, mungkin mau ditanggapin terkait Kristus tadi. Saya sih nggak menanggapi, tetapi ingin bertanya aja seputar narasi yang disampaikan oleh Bang Juma ya. Tadi Bang Juma menjelaskan bahwa Tuhan itu menciptakan dua alam, yaitu makrokosmos dan mikrokosmos. Nah, pertanyaan saya Bang Juma, apakah Tuhan yang bisa menciptakan dua alam ini bisa menyatakan diri di tengah-tengah umat ciptaannya atau bagaimana? Ya, itulah tadi yang saya katakan, Bung, di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, sanurihim. Sanurihim artinya Tuhan mengadakan, memperlihatkan dirinya, tidak dalam bentuk seperti makhluk. Karena Tuhan itu, tadi saya sudah jelaskan, Tuhan itu tidak
terikat oleh ruang dan waktu. Lalu bagaimana Tuhan itu mengadakan dirinya supaya dikenal? Maka Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan manusia agar Tuhan itu dikenal. Nah, untuk sampai ke sana itu dibutuhkan akal. Maka Tuhan menitipkan serpihan cahaya berupa akal pada diri manusia agar manusia ini bisa memahami bahwa Tuhan itu ada, meskipun Tuhan itu tidak bisa dilihat. Karena Tuhan cuma memberikan simbol, sanurihim ayatina fil afaq. Tuhan memperlihatkan tanda-tanda keberadaan dirinya dari segenap penjuru. Contoh, adanya siang dan malam. Kira-kira yang mengatur ini siapa? Itulah yang disebut Tuhan. Adanya kelahiran manusia, adanya kematian manusia, adanya manusia lahir perempuan, lahir laki-laki, adanya perempuan bisa berkarya, membuat baja terbang, baja terapung, dan seterusnya. Ini siapa yang berkuasa di balik semua ini, yang menciptakan manusia yang begitu sempurna? Tuhan. Makanya Tuhan memberikan tanda-tanda keberadaannya, bukan memperlihatkan dirinya dalam wujud. Aku Tuhan datang dalam rupa wujud, nggak ada itu. Karena alam semesta ini tidak sanggup kemudian untuk menampung pencipta langit dan bumi yang maha besar, sedangkan bumi kita ini kecil. Nah, sehingga dalam Islam untuk mengenal Tuhan cukup melihat alam semesta ini. Seibarat seekor binatang kita bisa tahu bahwa binatang itu ada cukup dengan melihat jejaknya. Di sini ada singa. Apa buktinya? Ini ada jejaknya. Tidak mungkin ada jejak kalau tidak ada singa. Adanya singa bukti bahwasanya ini ada jejaknya. Jejak ini bukti bahwa singa itu ada meskipun kita tidak melihat. Bumi ini jejak keberadaan Tuhan itu ada. Dengan kita melihat ada bumi, melihat diri kita yang begitu sempurna dan bukan kita yang menciptakan, berarti ada yang menciptakan kita. Itulah Tuhan memberi akal untuk kita sampai pada poin tersebut. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi Tuhan itu tidak perlu datang dalam rupa makhluk. Karena manusia sudah dikasih alat berupa akal untuk mendeteksi keberadaan Tuhan. Demikian. Baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan apa yang Anda pahami. Kalau kesimpulan saya ini salah, nanti Bang Juma boleh koreksi lagi. Artinya begini, bahwa Tuhan yang menciptakan dua alam itu tidak akan pernah bisa hadir secara langsung dan berinteraksi secara langsung dengan umat ciptaannya, begitu ya? Begitu, apakah kira-kira begitu, Bang Juma? Iya, betul. Benar, Bang, benar. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Makanya kita tidak bisa melihatnya karena Tuhan itu bukan makhluk. Segala sesuatu yang bisa kita lihat itu makhluk. Sedangkan yang tak terlihat pun masih makhluk. Angin, udara itu tak terlihat, setan tak terlihat, tapi makhluk. Malaikat tak terlihat, makhluk, tapi makhluk. Nah, ada dimensi yang maha gaib dan juga maha zahir. Dia maha gaib, maha tak terlihat, tetapi maha nyata. Siapa dia? Itulah Khalik yang menciptakan. Bukti aku nyata, aku ciptakan kamu. Emang kamu yang menciptakan dirimu, bukan kamu. Kakakmu, bapakmu, tantemu, pemerintah yang menciptakan, bukan. Tapi kenapa kamu ada? Kamu yang menciptakan dirimu, bukan. Lalu kenapa kamu ada? Itulah bukti orang yang berakal sampai kepada Tuhan. Oh, aku ada, pasti ada yang mengadakan aku. Itulah yang disebut Sang Khalik, Sang Pencipta. Maka, bagaimana cara kita berhubungan dengan Sang Pencipta ini? Ibadah. Dengan cara ibadah. Makanya dalam agama Islam itu, Bang, kami tidak ada foto Tuhan, kami nggak ada patung Tuhan, kami nggak ada kemudian rupa Tuhan, nggak ada. Laisa kami selihi syai'. Tapi apa kami dalam beribadah? Allahu Akbar. Duhai dikau hakikat yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi engkau, Tuhan semesta alam yang menciptakan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itu kami berpikir
bahwa yang maha kuasa, yang maha pencipta ini menyaksikan, melihat, mendengarkan. Meskipun kami umat Islam tidak melihatnya, tapi hakikat pencipta yang menciptakan kami melihat kami. Maka tugas kami adalah beribadah kepada Dia yang maha melihat, maha menyaksikan, maha mengetahui, dan maha adil. Tidak perlu kami melihatnya, karena Dia yang melihat kami. Cukup kami beribadah. Dengan cara apa? Tunduk kepada apa yang diperintahkan. Itu pola yang ada di dalam ajaran agama Islam. Begitu saudara. Jadi antara Tuhan dan manusia itu tidak bisa dikatakan antara langit dan bumi, karena dua-duanya adalah makhluk. Tidak bisa dijelaskan. Intinya Khalik pencipta, manusia ciptaan. Itu aja. Sekarang, apakah Tuhan itu melihat kita sedang melakukan hal ini? Melakukan. Apakah kita melihatnya? Tidak. Apakah penting untuk kita lihat? Tidak penting. Lalu apa yang harus kita sadari? Cukup kita sadar bahwa kita sedang dilihat. Maka jaga lisan kita, jaga tangan kita, jaga ucap kita, jaga kaki kita, jaga semuanya agar kita tidak terlihat melakukan maksiat di hadapan Tuhan. Itu. Orang beriman, yang namanya beriman tidak melihat, percaya, itu beriman. Iman itu di situ. Kami tidak melihat Tuhan kami, tapi kami percaya Tuhan itu ada. Maka kami menjaga segala amalan-amalan kami. Begitu waktu azan, kami sholat. Begitu waktu puasa, kami puasa. Tidak perlu kami melihat Tuhan kami, karena Tuhan itu sudah menyatakan dirinya. Kita menikmati malam ini. Siapa yang mengadakan? Ya Tuhan itulah yang mengadakan. Besok matahari terbit, siapa yang melakukan? Tuhan itulah yang melakukan. Bukan manusia, bukan persatuan bangsa-bangsa yang mengatur itu semua, bukan. Tetapi pencipta alam raya inilah yang mengatur itu. Maka tugas kita adalah bukan mencari dirinya, tetapi menyadari bahwa Dia maha melihat, maha menyaksikan. Tugas kita berhubungan dengannya adalah dengan ibadah. Makanya umat Islam itu sering bangun tengah malam untuk bermesraan dengan penciptanya. Begitu saudara. Baik, Terkadang saya ya silakan. Tujuan Silakan. saya bertanya kepada Bang Juma agar saya bisa mengambil seperti apa iman Anda. Lalu saya bertanya lagi nih Bang Juma, Tuhan yang Anda katakan itu bukan makhluk. Ketika ia datang ke dunia ini sebagai manusia melalui proses kelahiran, apakah dia bukan Tuhan lagi? Saudaraku, yang namanya Khalik itu bukan makhluk. Kalau ada konsep Tuhan, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, berarti Tuhan yang bukan manusia menciptakan, mengadakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Ini sudah tidak layak dituhankan. Kenapa tidak layak dituhankan? Karena dia menjadikan dirinya bukan Tuhan. Sesuatu yang tadinya Tuhan lalu kemudian menjadi bukan Tuhan, itu bukan konsep agama samawi. Itu konsep agama paganisme, di mana dewa mengambil rupa makhluk untuk turun bergaul dengan makhluk. Itu konsep paganisme, konsep pewayangan. Tidak dianut oleh agama samawi. Adalah lebih rasional. Tadi saya katakan bahwa Tuhan menitipkan akal sebagai alat untuk mendeteksi keberadaan Tuhan. Adalah lebih menyentuh, lebih mengena kepada akal ketika Tuhan yang maha kuasa ini menciptakan makhluk tanpa ayah, daripada dia menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Sekarang karena Tuhan itu maha kuasa, lantas kita kemudian mengatakan Siti Maryam atau Maria hamil tanpa seorang suami. Apakah berat bagi Tuhan untuk memasukkan sperma kepada rahim seorang wanita bernama Maria atau Maryam? Beratkah bagi pencipta langit dan bumi ini menciptakan setitik sperma untuk dihadirkan di rahim Maria agar dia membuahi? Beratkah bagi Tuhan hal seperti itu? Kecil. Wong Adam tak ada rahim, tak ada wanita. Adam dicipta begitu sempurna, hidup sampai 700 tahun lamanya. Tak ada berat bagi Tuhan. Lalu menciptakan manusia tanpa ayah tapi ada ibu, ada alat, ada mesin, ada reproduksi.
tinggal dipercik ke sperma oleh Sang Maha Pencipta. Sak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Bagaimana kalau Tuhan memerintahkan, wahai sperma, adalah kau. Ada sperma itu. Masuklah ke dalam rahim Maria yang perawan. Masuk, apa yang terjadi? Terbuai. Lalu hamil. Lalu melahirkan. Maka lahir ciptaan. Makanya kalau kita melihat Lukas 2 nomor 11, Bang, mohon maaf nih. Pada hari ini telah lahir Tuhan. Oh, enggak mungkin. Kalau kalau ada pemaksaan bahwa itu adalah Tuhan yang lahir, berarti ini bukan Tuhan, ini bukan akontas, ini dewa. Sangat disayangkan Yesus tidak mengajarkan, atau Nabi Isa tidak mengajarkan konsep dewa-dewa. Yesus mengajarkan adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yang Ahad ini tidak mungkin serupa dengan manusia. 2 Samuel 7:22. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Tinggi, tak ada satu apapun yang serupa denganmu. Laisa kamitslihi syai'. Jadi lebih rasional, lebih ditangkap akal, pencipta langit dan bumi yang Maha Pencipta menciptakan sperma suci lalu dimasukkan ke dalam seorang rahim perawan lalu hamil, daripada Tuhan yang Maha Kuasa menjadi bonyok dihantam sama tentara Romawi. Lebih rasional. Cuman mohon maaf, kita tidak berbicara rasional tok ketika kita berhadapan saudara Kristen. Kita harus berbicara tentang konsep juga, doktrin dan dogma. Jadi saya memukul keyakinan saudara yang berdasarkan dogma, tetapi saya yakin akal saudara yang diberikan sebagai hadiah dari pencipta kita itu mengatakan yes, yang Bang Suma katakan itu adalah lebih benar daripada Tuhan turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Silakan. Baik. Ya, sepertinya saya kurang menangkap, tapi saya coba ganti pertanyaan saya dengan sebuah analogi. Begini, Bang Juma. Ya. Apa pendapat Anda ketika seorang raja turun di tengah-tengah rakyatnya, duduk bersama dengan rakyatnya, makan bersama dengan rakyatnya, bahkan tertawa bersama dengan rakyatnya? Apakah raja itu bukan lagi raja? Saudara, kalau rajanya adalah manusia dan rakyatnya adalah cicak, itu bisa enggak Anda rasionalkan? Karena yang raja ini bukan manusia kan, tiba-tiba menjadi manusia. Sedih-sedih di dunia sementara saja, sakit-sakit di dunia sementara saja, susah-susah di dunia sementara saja, bahagia-bahagia di dunia sementara saja, tetapi bahagia di akhirat, bahagia selama-lamanya. Orang yang berakal, dia tinggalkan yang sementara, dia mengambil yang selama-lamanya. Dan ketika hatimu sudah bulat untuk memeluk agama Islam, ingat pesan saya, Islam ini Ya, silakan Bang ngomong. Ya kan, tapi akhirnya tumbang juga dan takut kepada tentara Romawi kan, di akhir ceritanya. Tentara paling kokoh dan terkuat sepanjang sejarah tidak ada lagi kecuali tentara Romawi kan. Buktinya Yesus terburai lambungnya itu gara-gara tombak Romawi. Gampang kok Bang Bal. Nah, baik, silakan Bang Bala. Nah, baik. Silakan Bang Citi Talk yang lain. Bahkan Bang, kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 nomor
3 itu, jika orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak akan pernah mengatakan kalau Yesus itu terkutuk. Nah, sementara di dalam Galatia 3 nomor 13 itu kan Yesus terkutuk. Jadi pertanyaannya, di dalam Galatia 3:13 itu yang mengatakan terkutuk itu dipenuhi Roh Kudus apa roh iblis ini? Kata lainnya kan kalau yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak akan mengatakan Yesus itu terkutuk, Bang. Ya kok tambah melebar tambah bingung ya kitabnya Oten ini. Tetap live dulu teman-teman. Posting ulang. Bal anak baik, gimana Bang Bal? Ngumpet kok. Justru itu Bang, saya bernarasi begini menanyakan karena tadi saya sudah diskusikan sama Oten membawakan 1 Korintus 12 nomor 12 nomor 3, Galatia 3 nomor 13. Dia memberikan narasi jawabannya kalau dalam Galatia 3 nomor 13 itu bukan Yesus yang disalib. Itu tidak ada diceritakan Yesus disalib. Nah, sementara kan kalau iman Kristen itu mengatakan Yesus itu disalib untuk menanggung untuk menanggung kutuk mereka. Gitu, Bang. Makanya saya sharing aja ini kepada yang lebih paham Bible ini. Ya gampang kok. Apakah yang di dalam Galatia 13 itu yang mengatakan Yesus itu terkutuk dipenuhi roh iblis? Bisa jadi itu, Bang. Bisa jadi. Sementara kan Galatia dan Korintus itu sama-sama tulisan Paulus. Oh, apa yang ditunjukkan apa Bu? Anda close cam? Nggak kelihatan. Nih, ini bukan buku novel, ya. Nih, bagaimana bertarak, semua ada di sini. Lah sumbernya dari mana? Nih, Alkitab sumbernya ini menerangkan. Bukan novel ini, Bos. Oh. Jadi di Alkitab itu dikatakan, di Alkitab siapa dikatakan kafir? Orang yang tidak beragama. Kok kami beragama kalian bilang kafir? Gimana? Orang tidak beragama yang kafir, bro. Itu Anda dapat pengertian dari mana? Loh, baca Alkitab. Ketika ada kata kafir dalam bahasa Bible tuh nggak ada, dia nyaplok dari Islam, tapi disalahartikan. Kafir di dalam Bible itu artinya bodoh. Bukan. Kafir dalam arti sebenarnya adalah orang yang tidak beragama, tidak mengenal Tuhan. Itu di ayat mana? Di ayat mana? Banyak. Ya coba. Perjanjian lama semua. Saja. Artinya nggak kenal Tuhan, coba. Perjanjian lama. Orang tidak beragama ya, selain Israel. Selamat malam. Arti kafir apa? Kafir yang tidak ada agama. Ya, selamat malam Bang Mara. Bang Mara ini Muslim apa Kristen? Kok jadi aku yang on cam? Tutup ah.
Ya, saya Kafir Kristen, ini- Bang. Oh, Kristen, baik. Ini temanya ini ya, meragukan. Temanya Yesus seorang Muslim. Iya, sebelum saya dengan alasan apa Anda mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim? Apakah ada dasar dan apakah ada data? Coba tunjukkan kepada saya dan kepada kami Kristen juga, mana tahu ada yang menonton bahwa Yesus itu adalah Muslim. Berikan penjelasan, Bang. Jangan hanya memfitnah Udah aja tahu dan meragukan. mengarang. Baik, Udah tahu sebentar, Bu jawabannya. Karyana, sebentar. Sabar dong. Udah tahu. Dia bertanya, dia ini mau dijelaskan. Pada Sugi atau Gus Miftah, silakan. Cek. Ya, Bang Hadi, Assalamualaikum. Pak Ade itu mau menjawab, gampang kok jawabnya itu. Ya tadi sebenarnya udah saya jawab, Bang. Muslim ya, Muslim itu artinya orang Iya, yang dengan taat. satu kata aja atau Ya, berapa dulu. singkat aja. Aduh, Anda tanya mau dijawab kok nerocos, Bang. Ya kan? Anda kan nggak ngerti arti Muslim itu apa? Anda ngerti nggak arti Muslim? Anda nggak? Nanti Saya nggak jangan-jangan saya ngerti jawab dan Muslim. dasarnya apa. Saya Anda justru nggak ngerti Tuhan arti saya Muslim. tidak terima kalau dia Muslim karena Tuhan saya bukan Tuhan negeri Mekah, begitu maksudnya. Berarti Yesus kafir. Yesus bukan kafir. Karena Yesus yang memberi pemahaman. Dulu Bu Karyana dijawab dulu itu pertanyaannya. Kan sudah saya bilang tadi, ada dua golongan manusia, kafir dan muslim. Kafir artinya orang yang bangkang terhadap perintah Tuhan. Muslim artinya orang yang taat tunduk terhadap perintah Tuhan. Di dunia ini cuma ada dua golongan itu. Nah, Anda mau menggolongkan mana ini Yesus nih? Orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan atau orang yang taat terhadap hukum-hukum Tuhan? Kalau dia taat terhadap hukum Tuhan, maka dia tergolong muslim. Kalau dia ingkar terhadap perintah Tuhan, maka dia tergolong kafir. Gitu loh. Nah, kafir itu sendiri dari bahasa Arab. Dari kata kafaroh. Ya'furu kufron, yang artinya menutup. Bahkan diadopsi oleh bahasa Inggris, cover, artinya juga penutup. Jadi jangan membuat istilah sendiri. Setiap bahasa punya kaidah. Ya, kafir itu artinya orang yang menutup boleh diri saya jawab? dari perintah Tuhan, gitu Bang. Ntar dulu. Yesus itu menandakan dia Muslim, artinya Yesus itu berserah diri. Jadi segala hidupnya di muka bumi ini dia pasrahkan kepada Tuhan yang mengutus dia. Contoh nih, di Matius 26:39, Yesus itu sujud dan berdoa kepada Tuhannya. Jadi Yesus itu tidak pernah berkehendak atas dirinya sendiri. Semua kehendak Tuhan yang mengutus dia. Itu artinya dia Muslim. Data di Bible jelas kok. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Tuhanmu dan Tuhanku. Jadi Yesus bertuhan. Buktinya kalau tidak bertuhan, kenapa dia berdoa? Dia berdoa kepada siapa? Artinya Yesus itu Muslim, berserah diri kepada Tuhan yang mengutus dia. Itu data di Bible, nggak bisa dibantah. Berarti itu dasar kalian itu mengatakan bahwa Yesus Muslim. Hanya itu aja karena Yesus Iya. Nah sekarang bantahlah. Kamu sekarang bantah Yesus bukan Muslim. Silakan. Iya, karena begini, Yesus itu, Tuhan Yesus itu bukan Muslim. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan dari Israel, berasal dari Israel. Sudah. Baik, kalau begitu Yesus kafir. Kalau begitu Yesus itu berdoa kepada siapa? Dia waktu Oke, Yesus di saya bumi jawab dia ya. dengerin dulu, dengerin. Dia berdoa kepada siapa? Oke, saya jawab ya. Ya. Sebelum saya jawab itu, saya kembali ke Langsung kafir jawab dulu. aja, jangan pakai pengantar kalau saya. Dia Iya, berdoa kepada begini. siapa? Kafir itu saya tidak mengerti karena Ya dalam udah, dia berdoa keajaran kepada siapa? kepercayaan Udah, saya udah, tidak. udah. Tetapi Udah. kalau pengikut iblis, Udah, langsung pengikut jawab. iblis saya jawab. Kalau Langsung jawab Yesus aja. bukan pengikut iblis, tetapi Iya, langsung pengikut jawab suci. aja. Kan begitu. Susah kali nih orang ini.
Bukan susah. Ya udah langsung jawab aja. Iya. Yesus kalau Ya, bukan saya jawab ya. Muslim, Yesus itu adalah Yesus itu Tuhan. berdoa kepada siapa? Tuhan Israel. Jadi bukan Tuhan Mekah. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. tidak terima kalau Yesus itu Muslim. Karena begitu. Ya kalau kamu tidak terima Yesus Muslim berarti Yesus kafir. Kan gitu. Iya, maksudnya Oh walaupun iya, Yesus kafir. walaupun pandangan kamu seperti itu, tetapi dia bukan Bukan Tuhan pandangan, Mekah. ini kita berbicara sesembahan berdasarkan Mekah etimologi, dia. Bang. Tadi sudah Iya. saya terangkan, kafir artinya orang yang menutup diri dari perintah Tuhan. Iya. Muslim Iya, Tuhan artinya Yesus orang itu yang berserah bukan diri Tuhan terhadap Mekah. Tuhan. Jadi saya Nah, tidak Yesus terima ini dia kalau termasuk dibilang orang yang Muslim. berserah diri atau orang yang ingkar? Iya, jadi Jawab. Yesus ini orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan atau orang yang taat terhadap perintah Tuhan? iya, dia taat dan memberikan Berarti ketaatan. Muslim dia kalau taat, Bang. Muslim Oh. artinya taat Jangan terhadap perintah ngaku-ngaku Tuhan. kamu. Paham? Mana Tuhanmu, mana yang kau ikuti dulu, yang di Mekah itu. Jangan kau ikut Apa campur sih ini? semuanya. Apa sih kau ini nerocos Emangnya kamu kemana-mana? mengikuti Yesus? Kamu mengikuti Yesus? Kau percaya kepada dia? Enggak. Kalau saya percaya, kalau saya percaya apa yang tertulis di dalam Bible tentang Yesus bahaya, Bang. Udah salah Nanti saya jalan percaya kamu Yesus ini. pernah nyuluh maling, gimana coba? Nih, udah salah jalan. Udah Kalau Pak saya De. percaya sepenuhnya bahaya nanti. Karena di situ Yesus dikatakan orang gila, masa saya percaya, Bang? Yang lucunya kamu Udah, tidak Pak De, percaya layani kepada aja, dia, udah. tapi kau kait-kaitkan dia dengan Kasih Banyuma dulu. golonganmu. Kan begitu. Banyuma ini ada nih Oten di Banyuma nih. Dicerahkan dulu. Yesus katanya bukan Muslim. Iya. Iya, Dasarnya apa? Jangan Berkata heran seperti itu. kalau saudara kita mengatakan Yesus itu bukan Muslim. Bahkan mereka membantah Yesus itu bukan manusia katanya kan. Berarti demit. Jadi tidak usah heran kalau saudara kita mengatakan Yesus bukan Muslim. Cuman ya sasaran kita adalah yang dibawa nih, yang mendengarkan. Jadi saudara saya, siapa namanya ini, meragukan Muslim itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Muslim itu orang yang mentaati Tuhan. Muslim itu orang yang menyerahkan orang, ya itu definisi Muslim, Bang. Masa mau dilarikan dari definisinya? Muslim itu begitu. Iya, Bang. yang saya tidak terima ini bahwa Ya. Yesus itu seorang Muslim. Saya sangat tidak terima karena begini, kalian tidak percaya dengan Yesus dengan perkataannya. Mengapa kalian kaitkan dia dengan Muslim, dengan golongan kalian? Kan itu pertanyaan saya. Sebenarnya yang Anda harus pahami itu. Berarti kalian tahu bahwa Yesus ini adalah jalan benar. Betul. Jadi gini Abang, gini. Kenapa kami mengatakan Yesus itu Muslim? Muslim itu adalah manusia yang berserah diri, tunduk, patuh secara total terhadap perintah Tuhan yang datang kepadanya. Kami membaca dalil, Bang. Yohanes 14:31. Dunia harus tahu. Berarti kami termasuk kan? Kata Yesus, dunia harus tahu. Apa itu? Aku ini selalu dan senantiasa mengasihi Bapa. Bapa ini Tuhan kan? Aku melakukan segala sesuatu seperti apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti Yesus pasrah. Yesus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada dirinya. Di dalam kaidah Islam itu disebut orang Muslim. Sedangkan orang Kristen itu adalah orang yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, Yesus tidak melakoni itu. Yesus tidak melakukan itu. Orang Kristen orang yang makan babi, orang yang merasulkan Paulus, orang yang masuk gereja, orang yang tidak bersunat. Yesus tidak begitu. Yesus itu
senantiasa mengatakan dunia harus tahu, seluruh orang manusia di bumi ini harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Tuhan dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada aku. Berarti Yesus bukan Kristen, tetapi Yesus adalah Muslim. Begitu saudara. Tidak ada pemaksaan, tapi Bible yang menyajikan data itu. Bahwa Yesus adalah hamba saya Tuhan sekarang ini, yang senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kalian Tuhan mengklaim bahwa kepadanya. Tuhan Kan Yesus begitu. itu Muslim dengan dasar apa? Apakah karena dia berdoa kepada Bapa itu? Karena Hanya dia itu aja menghambakan diri. Karena dia menghambakan diri begitu taat kepada Tuhannya. Maka dia Lalu dalam Islam disebut Muslim. Itukah yang namanya Muslim? Begitu. Ya, berserah diri, melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan setiap apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Tuh, Muslim dia, berserah diri kepada apa yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan perintahkan. Yesus tunduk terhadap perintah itu. Berarti Tuhan Yesus saya kau samakan dengan kalian ini? Bukan. Itulah. Lah sekarang bedanya menurut sampai Anda ke Yesus situ dengan akal pemikiran kita. bedanya Kan begitu. Yesus dengan kami Muslim apa? Yesus lahir, kami lahir. Yesus bermukjizat. Yesus Banyak bedanya, manusia, berkuasa. kami manusia. Banyak bedanya. Apa bedanya, Ibu? Apakah Anda berkuasa? Kebiasaan Yesus sebentar belum meragukan. Kebiasaan Iya. Yesus berhari Sabat. Nah, itu Sementara karena dia orang Yahudi, manusia kan? Kebiasaan Islam berhari Jumat. Ya, sama-sama manusia, punya syariat, yaitu beribadah pada hari di mana Yang mereka bilang dia bukan diperintahkan. manusia siapa? Nah, bagus tuh. Manusia Yesus ini Muslim atau Kristiani? Ya, nggak Muslim, nggak Kristiani. Siapa bilang itu Nggak ada. Muslim? Ibu Karyana, Muslim itu apa? Bu, jadi cocokologi. Tanda-tanda Ya, bahwa enggak, Muslim golongan itu apa? penyembah Muslim Mekah, itu kan apa? begitu. Kan Yesus disebut Tanda-tanda sebagai bahwa orang penyembah soleh. Mekah. Kan Kalau begitu. dia orang soleh berarti dia Muslim. Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut orang soleh. Orang soleh itu Muslim. Muslim sudah pasti soleh, soleh sudah pasti Muslim. Gimana ini? Cocokologi. Kok cocokologi? Makanya jangan menggunakan istilah Islam. Sekarang saya tanya kepada saudari ini atau siapapun yang ada di sini, soleh itu apa? Ya. Soleh adalah Tidak ada, Yesus tidak mengenal Muslim. soleh itu apa? Yesus itu tidak pernah. Kalau bahasa daerah kami soleh itu adalah tempurung, Bang. Beda. Oh, berarti Yesus tempurung. Lah, Ibrani 5 nomor 7 Yesus tempurung gitu. Apa hubungannya? Ya itu dia, saudara kita ini mengatakan soleh itu tempurung. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doa Yesus dikabulkan. Itu dalil. Mau kemana kita? Yesus soleh, ya dia Muslim. Tidak ada Yesus itu Kristiani. Kristiani itu Anehnya, Bang Juma, anehnya Iya. ini si bunda yang bunga-bunga ini menghujat, tiba-tiba di detik yang sama kalian bilang Yesus Islam. Bingung orang jadinya. kita baca dalil. Di detik yang sama menghujat. Di detik yang sama kalian bilang Islam berserah diri. Saya kalian tidak akui Yesus membenarkan. soleh. Saya tidak membenarkan. Kadang-kadang kalian bilang Yesus mencuri. Kadang-kadang kalian bilang Yesus Dalil. soleh. Sama Dalil kalian. itu. Sama Bible kalian yang mengatakan hitam, sama itu. kalian yang putih, sama kalian Bible- yang matang, sama kalian yang matang. Bible yang menyajikan itu di Al-Quran nggak ada di Bible. Yesus mengambil keledai orang tanpa izin. Aduh, Itu di Bible. aduh. Karena nggak mengerti. Saya bisa jelaskan itu. Bagaimana caranya Anda membuat kami mengerti seseorang yang mengambil barang orang tanpa boleh aku izin? jelaskan itu? Boleh, silakan. Oke. Silakan. Yesus itu punya indera keenam nih, ya, dengarkan. Oh, jadi kalau punya indera keenam Di boleh Israel, mencuri. sebentar. Di Israel ada tembok Israel. Nah, di situ saling kenal semua di tembok itu. Di tembok Israel itu Yesus bercakap-cakap dengan murid-murid di luar dari tembok itu. Lalu indera keenamnya artinya gini, nanti di sana di dalam tembok Yerusalem itu orang-orang Israel ada di situ, dia unjuk warga yang dia sukai. Nah, itu aja dia Yesus punya indera keenam tahu bahwa di situ ada keledai. Orang murid-muridnya pun bingung.
tahu ya di sana ada keledai yang ada anaknya. Milik siapa? Milik Jadi orang yang soleh. kalau punya indera keenam boleh maling gitu ya? Dengarkan dulu, belum kubilang. Markus 5:30 kenapa dia Dengarkan bertanya dulu, siapa yang ya. menjamah jubahku kalau begitu? Jadi Yesus itu bukan mau pamer-pamer naik di burung Garuda atau di singa atau di apa? Dia malah dia pilih keledai yang ada anaknya. Dia pilih warga yang soleh. Bukan itu poinnya. Mengambil barang orang tanpa izin itu apa namanya menurut ibu? Dia guru, dia Tuhan. Karena Jadi kalau dia guru, dia Tuhan, dia boleh mencuri. Dia gitu. memberi 5.000 orang makan. Kan lucu kalau Tuhan mencuri kan Ya aneh. itu kan persikalian kan saya udah jelaskan. Enggak, sekarang definisi mencuri Saya itu. menjelaskan sebagai pemilik Bible yang Iya, saya gurunya. Kalian mana gurunya? Saya Nggak ngerti, gurunya. buktinya nggak ngerti. Saya gurunya. Sekarang Buktinya kalau nggak mengerti. sepanjang Anda sekolah, Ibu, Kami Kristen semua mengerti. mengambil barang orang tanpa izin itu apa namanya? Ya udahlah, kalau aku nih ya, aku jujur. Kalau Edis mengatakan lain-lain, itulah kalian bantah. Jadi Itu bukan. Kalian bilang dia salah mengerti. Oh ini jelas-jelas kalian salah mengerti. Jadi bukan kami Gitu aja. menuduh Bible yang menyatakan itu. Buktinya nih aku tanya kakakku, aku tanya abangku mengerti, dia kalian nggak mengerti. Karena Lah, kamu bagaimana tahu Anda menerjemahkan memberikan itu. pengertian kepada saya coba? Orang mengambil barang orang dan itu bukan mencuri. Coba. Tidak buat saya semua mengerti. Yesus ke kamar mandi diatur, nggak semua begitu. Enggak ada yang bahas Nggak kamar ada mandi, dituliskan, Bu. lalu dipulangkanlah. Buat saya mengerti, bagaimana caranya saya Bang Juma, paham Bang Juma, mengambil barang puasa. orang tanpa izin yang punya. Itu Bang bukan Juma, mencuri. kalau Coba. ada keluargamu sakit, kusembuhkan, kamu pasti tunduk sama aku. Apa aku bilang pasti kamu mau. Ini Ada di kemana-mana sana, bukan ya? ada. Nggak masuk ke Mana orang pembahasan ini. Ya gitu. Yesus Jelas-jelas di ayat itu Yesus memerintahkan mengambil Yesus keledai membuat orang tanpa izin mujizat, di situ. apapun dibilang orang, Itu Iya. jangankan Begini, keledai, Bang Sugi. jangankan keledai, rumah pun Ini kukasih. temanya itu Ya, sangat itu artinya, apa? itu artinya dituliskan di Alkitab. Jangankan keledai, apapun kau kasih untuk Tuhanku, untuk guruku, ya. Lah ini masalahnya Itu. punya orang. Ini Kalau nggak punya minta ibu ini sendiri. langsung main Kalau colong. punya ibu, Nggak ada minta di situ. Mana ada, dia kan bilang sama murid-murid nanti di sana ada. Lalu kalau orangnya kemudian tanya- apa? kalau Dia orangnya tanya, meradukan sampaikan anak raja. Tuhan yang butuh, katanya. Hosana anak raja, Hosana Hosana anak raja kan gitu. Gimana? Dia Gini aja Bu Karyana. Ini Kalau yang menurut punya Anda keledai itu itu merasa terhormat Bu Karyana. Mana Kalau menurut dalilnya? Anda itu tidak Terhormat lah. mencuri, Mana coba dalilnya? tunjukkan Yesus memerintahkan Udahlah, izin kepada yang punya. Coba. framing aja terus bagaimana supaya hancur. Aduh, nggak dengar dia bagaimana. Nih, Terus aja gini, dia. kalian ngumpulin gini loh, semakin kencang menghujat semakin banyak pahalanya itu bagi Loh, kok kalian. menghujat? Siapa yang Kok menghujat? menghujat orang datanya begitu? Loh, Kalau kalian bilang Yesus tadi Islam, sekarang orang soleh, sekarang pencuri. Bible yang Bible yang mengatakan itu. Bible Kalian yang nggak mengatakan konsekuen. Yesus menyuruh mengambil keledai orang Kalian nggak tanpa izin. konsekuen, standar Itu ganda. bukan kita yang menghujat. Bu. Bukan Sugi, kami, Anda standar Biblenya, ganda. Biblenya, Kamu bilang Biblenya. Yesus Muslim. Kamu bilang Pengarangnya Yesus orang kebangetan, soleh. pengarang Bible. Tadi kamu bilang Yesus pencuri. Gantian bicara dong. Pengarangnya yang Kok di-mute kebangetan. aku, kok di-mute? Pengarang kitab Anda yang kebangetan. Kalian bilang mengarang pencuri, sembarang. kalian bilang soleh. Mana kalian mau dipegang? Bible Anda yang mengatakan itu. Akang jangan naikkan aku ya kalau kayak gini ya. Bible Bible Anda yang mengatakan. Bentar itu. lagi mau menghujat ini si bunga-bunga ini. Bible Anda yang mengatakan itu. Aku berani ongkem ya. Kalau kalian di satu sisi kalian bilang Yesus itu Islam, sebentar kalian bilang Yesus itu mencuri. Mana standar ganda? Kalau soleh ya soleh. Yesusnya yang diceritakan oleh pengarang kitab Kalau Anda. soleh ya soleh, jangan bilang sebentar mencuri, sebentar Muslim. Mana sih? Kami tidak punya Nggak. kepentingan. Kalian Kami ini hanya, nggak kami konsekuen. hanya berdasarkan dalil. Apa Muslim itu? Muslim itu. Kadang-kadang memuji, kadang menghina. Udah hina-hina aja terus biar kita berbeda. Ya udah gini aja Bu Karyana, coba Bu Karyana buktikan kepada kita bahwa Yesus memerintahkan izin terlebih dahulu kepada yang punya. Coba. Coba buktikan. Iya. Yesus Ya, juga ayo kita memerintahkan diskusi. izin kepada yang Boleh- punya. Ada boleh nggak? Kita berbohong diskusi, dalam bisa nggak 3 bicara hal. ini yang Ada nggak Enggak, Yesus aku menyuruh turun. izin? Bu, saya tanya Bisa nggak- dengan bisa Anda. nggak bicara? Coba. Dengar menghujat. pertanyaan saya. Adakah Yesus memerintahkan izin kepada yang punya keledai? Ada enggak? Loh,
Ini ayo kita ini yuk, kita baca. Ada yuk. enggak, Bu? Enggak, jawab aja. Ayo Ada kita enggak? baca, kita Ada. teliti. Ayo Ya kita udah. baca. Oke, baca silakan. Markus 11 atau Matius 21 atau Onken Lukas kamu di atas 19. berdua. Sugi, onken di atas berdua. Enggak, sama Bang Juma aja. Lanjut Ahi. Lanjut Oke. Ahi. Saya lagi hendak Aku menghargai yang menghargai aku. Oke. Gitu loh. Silahkan Anda buka, Anda baca baik-baik di mana di situ Yesus memerintahkan izin Ya. kepada yang punya. Dengar dulu ya, jangan di mute. Tolong beri saya waktu baru nanti dibantah. Aku Oke. baca. Matius 21. Yesus dia di Yerusalem. Dia dulu kan artinya dia sebagai raja. Nih ya. Ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem. Nih, dekat Yerusalem ya, bukan di Yerusalem. Yerusalem itu ada temboknya, di situ ada warga-warga dan saling kenal satu sama lain. Sesama Kristen, di luar itu dianggap mereka adalah kafir. Oke? Ini kemana-mana. Nah, aku udah baca kitab. Fokus. Ya, jangan kamu bilang kafir itu. Ya udah, bodoh, bukan. itu perintahnya ada Tidak izin dan beragama. silakan dibaca. Di luar dari tembok Israel adalah kafir. Nih ya. Ini baca. apa sih? Ini Ayat orang yang 1. dibahas. Dengar dulu, kan aku bilang tadi, dengar dulu. Kan aku harus ada tambahan. Arti kafir udah aku jelaskan kan. Yang tidak beragama, tidak beriman, tidak mengenal Tuhan. Ini nggak Bukan bahas bodoh. kafir ini. Ini kita buktikan Nggak Yesus ada maling kata atau kafir bukan. itu Kalian. hasil curian itu Udah hasil diam dulu. curian. Bentar. Kata Ini yang kafir di kita bahas Kristen itu Yesus nggak ada. itu Ambil pernah dari Aku baca. maling atau Al-Quran. tidak itu yang kita buktikan, Bu. Silakan, Bu. Aku baca diam dulu. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua muridnya dengan pesan Yesus, pergilah ke kampung di depanmu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya. Ini nggak Indra Kenami nih, oke. Tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Anak keledai itu ada di dekatnya. Oke. Lepaskanlah, dengar dulu, kan baca. Lepaskanlah keledai itu, kan Yesus perintah. Ini guru loh yang perintah. Nah, itu keledai siapa yang disuruh dilepaskan? Keledaimu. Hah? Ya orang di dalam Yerusalem, di dalam Yerusalem. Ada perintah enggak di situ? Kita izin dulu sama yang punya, ada enggak? Memang ini, aduh. Loh, Katanya kenapa saya tanya Ustaz. baik-baik, Bu, berdasarkan ayat Belum itu. selesai, ku baca Ustaz. Saya Bentar. hafal ayat itu, saya hafal. Ketika Yesus dan para Nggak usah, muridnya biar- sampai di udah, Yerusalem, baca dulu, yaitu di baca dulu. Betfage, Yesus Baca memerintahkan dua orang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat Tahu. dan ada anaknya di situ. Jangankan keledai, Lepaskan, semua bawa kemari. Israel di situ Kalau miliknya. ada orang bertanya, katakan Tuhan sedang membutuhkan. Jangankan keledai, semua manusia di situ milik Tuhan. Lukas 19 ayat 33. Firman yang menjadi Bentar, manusia. Bu. Bentar. Orang yang di situ miliknya. Lukas 19 ayat 33, keledai itu ada yang punya. Baca Lukas 19:33. Coba. Aduh. Lukas 19 Aku ayat nih, 33, kalau aku ketika pemilik para keledai, murid melepaskan keledai aku itu, menangis. bertanyalah orang Ya yang punya Tuhan, keledai itu, kok mesti keledai mengapa aku yang kamu dipilih? melepaskan keledai itu? Pertanyaan yang punya keledai kepada para murid itu menunjukkan bahwa keledainya sedang dicolong. Ada yang kehilangan keledai. Ya. Ada yang kehilangan Ada yang keledai. kehilangan keledai. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Berarti orang yang diambil keledainya ini tidak tahu kalau keledainya mau dipakai Kan? Yesus. Belum kubaca. Ini artinya para murid Yesus Tadi sedang baca. maling Setelah aku baca, kayak udah begitu ngerti. itu. Sekarang dia bilang ini dia menghina Ini sekarang. Bible, Katanya ini Muslim. Bible yang ngomong. Kita bicara Katanya Bible. ya, ini belum Di kubaca. Bible itu kadang Yesus kubaca. diceritakan orang baik, kadang Yesus diceritakan seperti maling. Iya, Itu yang kamu terjadi di dalam semakin Bible. menghina semakin banyak pahalamu Bukan itu. menghina, Bu. Itu yang tertulis di dalam Semakin Bible. kamu menghujat, Kadang semakin Yesus banyak itu pahalamu. diceritakan Itu adalah- seperti orang baik, Nah, itu kadang lihat. diceritakan seperti maling, bahkan kadang diceritakan seperti anak durhaka. Tahu Karena jihadmu, Yesus Sugi. tidak pernah memanggil Sugi. ibunya dengan Jihad, sebutan ibu, jihad. Ya, tapi ya, ya, Yesus ya, ya. memanggil ibunya dengan sebutan Ya. perempuan, seperti memanggil seorang pelacur. Ini Bible itu menceritakan Yesus ini kadang baik, kadang seperti maling, kadang seperti anak durhaka begitu. Silakan Akhir Jumat, saya cukup dah. Ya, Ibu Karyana diteruskan dibaca dulu Ibu. Tahu.
Diteruskan dibaca. Katanya baca, giliran dibaca udah ngerti. Udah tutuplah, tidak Giliran suci, dikasih tidak pengertian suci. nggak ngerti. Tidak suci pembicaraan, tutup. Ya memang, jadi berdosa aku dibuat. Tidak ada suci. Ayo dibaca. Bagaimana? Apakah izin dulu ke orangnya atau Rupanya tidak? senang berdebat. Ya, itu mau diskusi tadi, mau dijelaskan, nggak mau. Jujur Bu, Udah Anda nggak ngerti. jujur, saya tanya nggak mau jawab Anda. Saya tanya baik-baik, adakah Yesus memerintahkan untuk izin? Kalau tidak ada, berarti maling, karena keledai itu ada yang punya. Karena kamu nggak tahu ceritanya seperti apa. Yesus itu udah tersebar di mana-mana bahwa dia bisa membuat mujizat segala macam. Nggak ada Saya hubungannya itu. Nggak ada hubungannya, nggak ada Oh, nggak ada hubungannya. hubungannya. Saya Nggak ada hubungannya. sangat Keledai itu terharu. ada yang punya tidak? Bu, kan dibilang di keledai sini itu kan. ada yang punya enggak? Saya Mur- tanya, keledai itu ada yang punya Sekarang enggak? ini, sekarang Bu, aku saya murid. tanya, keledai itu ada yang punya enggak? Ya dicuri, udah dicuri. Oke. Mantap. Ya udah, selesai. Gitu. Ya, tapi jangan kamu bilang Yesus Muslim ya, berarti Yesus Muslim pencuri. Dua-duanya Ya, sama. berarti dia Muslim yang melakukan sesuatu khilafan Akang hapus ini, gitu. Yesus seorang Muslim pencuri. Kalau begitu jangan disebut Yesus itu soleh. Ganti Ibrani 5 nomor 7, katakan Yesus pencuri. Gitu. Yesus Ganti dong. maling gitu ya. Lepaskan kata soleh di dalam Tadi Bible dibilang Anda. Yesus soleh. Anda yang melarang kami mengatakan dia Muslim. Tadi bilang Sekarang Muslim. tanya lembaga Bersujud, Bible Anda tahun berdoa. depan dirubah lagi Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia Yesus memanjatkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya dan Jangan dibilang sebagai pencuri kalau udah tahu pencuri begitu. keledai doanya dikabulkan. Kenapa judul konteksmu Yesus seorang Muslim? Di sisi lain juga Ya, kamu jelas bilang juga Yohanes Yesus 14 nomor pencuri. 31 kok dia Muslim. Ya, Jelas kok. hanyalah Saya sudah baca engkau. dalilnya tadi kok. Wahai Dia berserah yang diri berkata kepada dusta, seluruh perintah Tuhan. Iblislah bapamu jika kau berkata dusta. Memang Karya bisa Dut berdusta. gantian ngomongnya. Nyerocos kau. Di Taman Getsemani, Yesus sujud dan berdoa. Udah mulai dia. Dasar bego. Dah buka judulnya. Yesus Ini ya. orang Muslim, memang betul itu. Saya Dia boleh sujud taruhan berserah dengan diri, orang-orang Bunda, ya. Kristen, siapapun itu, saya boleh taruhan, apapun taruhannya, membuktikan Yesus itu Muslim, bukan Kristen. Kalian dah kafir bodoh. Ada dua kelompok manusia itu. Kalau bukan Muslim kafir. Nah, apakah Yesus kafir? Tidak, Yesus bukan kafir, Yesus Muslim. Dalilnya Iya, jelas Muslim kok. berarti Muslim pencuri. Ya itu Bible Anda yang memfitnah, bukan kami. Bible Anda kok. Lukas 19:28. Sekarang Yesus itu pencuri. Mana ada Yesus di Al-Quran? Lah iya Bible Anda, makanya di Bible Anda yang mengatakan Yesus mencuri keledai. Bible Anda Anda bukan kami. menyimpulkan yang salah. Tadi sudah dijelaskan malah emosi. Yesus Ditanya tahu lu. ada keledai di sana. Bila mau aku baca nggak dibolehin. Sekarang Yesusnya ditanya lo muridnya. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Ayo. Bang Juma, udah lepaskan itu kata-kata. Semakin kamu harus buka room berdakwah, harus jihad. Nggak ada itu, nggak ada. Alhamdulillah Percayalah. sudah banyak yang meninggalkan Nggak ada. menyembah makhluk Harus bela kuburan. agama, harus bela Tuhan. Nggak ada. Tuhan yang bela kita. Tuhanku yang bela aku. Kalian fitnah Yesus. Mau kalian bilang pencuri. Nah Tuhan itu yang Bible yang membela saya, bukan saya harusnya yang membela. pengarang kitab Lukas ini mulutnya diblender. Nggak perlu Yesus karena dia dibela. sudah memfitnah Tuhan Anda. Yesus tidak perlu Penulis dibela. Bible Anda yang harus Tuhan diblender yang bela mulutnya. saya. Kalian bela Tuhan. Moderator mute dia Beda. itu. Mulutnya itu besar kali. Beda kan? Beda. Yesusnya itu mengajak kemudian orang Yahudi untuk melakukan Saya apa? udah sendiri on cam. Saya nggak takut. Kenapa harus Karena saya takut tidak berani? pernah memfitnah. Mana Kristen di sini tadi turun kan? Gak ada yang berani. Ini bukan berani atau takut di sini. Lah itu. Bukan. Masalahnya Kau bukan di situ. Kamu udah tebal muka. Gak ada malu sudah kau. Tebal muka. Ini ada keluarga aku, ada kakakku. Kamu Dengar sudah kan? mengakui Tuhan mencuri, ya sudah. Itulah Iya, supaya ini Yesus seorang Muslim. Berarti Muslim pencuri.
Apa? Coba datanya di mana Yesus Kristen? Coba. Mana data di Bibelmu dia Kristen? Ya iyalah, mengikuti Yesus. Kami Kristen mengikuti Ya, Yesus. Anda yang Kristen, tapi Yesus yang Muslim. Iya, jadi Seorang Muslim yang difitnah mencuri keledai, itu mungkin, Mbak. Cocoknya mungkin di situ. ya. Iya, Ibu, iya. Maaf Bang Juma, kakakku Iya. nggak setuju karena suci. Karena pembicaraan ini tidak suci. nggak suci, nggak alkitabiah. Ya, nanti aku setelah tunggu aku di Medan nanti. Kalau di Medan aku teriak-teriak. Ini rumah kakakku nih, karena marah dia kalau nggak suci pembicaraan. Ya. Jadi jangan kalian bilang kalian pemakan babi. Kami lebih bersih dari kalian. Nggak makan lele, nggak makan ikan. Mau di spill nggak? Kami vegetarian. Kalian makan Ya, lele, bagus, bilang bagus. kalian makan daging babi. Sementara di mulut kalian ada ikan lele, ada siput. Kami nggak pernah seumur saya sejak lahir nggak pernah Yang makan siput dan diperintahkan lele. itu orang Yahudi, bukan Telur kami. bebek saya tidak pernah seumur makan. Ada perintah Tuhan nggak untuk orang Batak untuk melakukan itu? Nggak ada, Ibu. Nggak ada. Lucu kalian. Ya itu perintah untuk Bani gampang Israel. menunjukkan itu. Itu Ini perintah nih, untuk Bani Israel. Yang nyamar menjadi Bani Israel itu apa namanya menurut Yesus? Sama Inggris. Ini Serigala bukunya nih, berbulu domba. Nih, ini menyuruh perintah ini. Itu untuk Bani Israel. Ini perintah. Baca semua. Ha. Itu Bagaimana untuk Bani bertarak, bagaimana vegetarian. Israel. Itu untuk Bani Israel. Begitu. Untuk Saya Bani aja belum baca itu. Israel. Untuk Bani Israel, bukan untuk orang Indonesia kok. Orang yang ngaku Bani Israel padahal dia bukan Bani Ini Israel. bunda, satu-satunya kedamaian pikiran. Kalian ganas terus karena makan siput, makan ini, makan itu. Kami nggak ada. Tuh, makan ayam disuntik-suntik dimakanin. Kalian lah itu. Kalau Ya. kau mengikuti itu, kau mengingkari Rasulmu, si Paulus. Kata Paulus semua halal. Kata si Paulus semua halal. Kalau kau melakukan hukum Torah, kata Yesus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Kata Paulus. Hanyalah engkau Bunda Rahma karena iblis lah. Kata Paulus itu. Berarti kau Permisi ya. Berarti Paulus iblis. Akang permisi. Iya, jemaah iblis ya. Kau mengingkari Paulus, kabur toh. Berarti Paulus iblis. Yang dikatakan Bunda Rama berdasarkan kata Paulus, dia bilang itu iblis. Lah Paulus iblis dong kalau gitu, Bu Karyana gimana sih? Sadar enggak ini orang nih? Serba salah dia Ustadz karena dia Advent kan. Lah Paulus itu tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Aneh Bu Karyana ini. Ya ini Bang Den, Muslim apa Kristen Bang Den? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya aneh ini siapa ini Bu Karyana ini? Jelas-jelas Bibel Islam, yang Bang, menceritakan bagaimana perbuatan Yesus. Lah kok kita yang dituduh-tuduh gitu loh. Kita menceritakan apa yang tercatat di Bibel. Jelas-jelas di situ Yesus itu memerintahkan muridnya untuk mengambil keledai orang tanpa izin. Mengambil tanpa izin ya nyolong. Gitu loh. Nah kalau mereka merengkel, oh itu nggak mencuri ya, tunjukkan di mana ayatnya Yesus memerintahkan untuk izin. Kan gitu seharusnya itu. Ini ndak emosi aja, nggak didengar apa kata orang. Ten. Ya Bang Den, apa yang mau disampaikan Bang Den? Biar saya naikin Oten lagi nanti. Bang Den. Loh. Rospika, salam, selamat malam Rospika. Rospika, selamat malam. Rospika. Pada kasus pencurian keledai ini, pengambilan keledai ini, kita fokus pada perintah Yesus saja. Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan bawa kemari. Ada izin nggak di situ? Ada indikasi untuk izin dulu ndak? Kalau ndak ya maling mau apa ya?
mulutnya robek sampai telinga kata Bang Juma, tetap aja nggak bisa membuktikan itu bukan perbuatan maling, tetap aja itu maling. Kecuali Anda bisa menunjukkan ini loh buktinya Yesus menyuruh izin. Nah kalau benar Yesus menyuruh izin, maka kita compare dengan Lukas 19 ayat 33. Ketika para murid sedang melepaskan keledai itu, yang punya keledai bertanya, mengapa kau melepaskan keledai itu? Apakah pertanyaan ini menunjukkan orang yang sudah mengizinkan keledainya diambil, atau belum tahu menau kalau keledainya mau diambil? Gampang kok kata Bang Baal, ya kan Bang Baal? Gampang kok. Bahasa Indonesia kok, apa susahnya? Iya, apa susahnya? Antara menstrea dan kejadiannya itu sinkron enggak? Kan gitu. Ternyata perintahnya tidak ada izin, ketika mengambil kepergok maling dia. Ditanya sama yang punya, mengapa kau melepaskan keledai itu? Coba lah itu buktikan aja loh. Udah ada izin selesai tuh. Kalau enggak ya mau muter kayak apa tetap aja nggak bisa membuktikan Yesus itu bukan maling. Kalau tetap nggak bisa membuktikan Yesus merintahkan izin, ya maling, mau seperti apapun tetap maling, udah. Nggak bisa itu, lari dari situ nggak bisa. Ini tema yang paling saya sukai dari dulu di zaman Facebook itu. Waduh, nonton kencang-kencang kalau ini, aduh, parah. Sampai lidahnya digituin ya, saking putus asanya, kesian. Ya bagi mereka kan Yesus ini suci tanpa dosa. Kalau kita lihat seabrek dosanya itu. Bahkan iblis saja pernah ditipu oleh Yesus. Iblis yang kata Yesus bapak segala dusta bisa ditipu oleh iblis, oleh Yesus. Di dalam Matius 10 ayat 4 itu. Matius 4 ayat 10 itu. Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Coba pendeta mana yang bisa menunjukkan iblis disuruh menyembah Tuhan? Mana? Kalau ndak ada, iblis pun ditipu sama Yesus. Coba tuh. Kata siapa Yesus suci? Seabrek dosanya itu. Muridnya ditipu juga. Lukas 24 ayat 46. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Mana ada tulisan kayak gitu? Nipu lagi. Justru saya tidak pernah menemukan di dalam Bible iblis menipu. Coba orang Kristen tunjukkan kepada saya di dalam Bible iblis menipu. Nggak ada, nggak ketemu. Bang Baal pernah ketemu iblis menipu di Bible? Wah, ini spesialis iblis tadi, tapi saya belum nemu itu, saya lagi cari-cari. Nggak ada. Justru di kitab Kejadian 3 itu ya, ketika kasus makan buah terlarang itu, yang nipu malah Tuhannya. Iblisnya nggak ada nipu di situ. Kata iblis, kamu tidak akan mati, melainkan matamu terbuka, kamu akan seperti Allah, akan seperti Tuhan katanya. Benar semua yang dikatakan, bahkan dikonfirmasi oleh Tuhan itu sendiri di dalam Kejadian 3 ayat 21-22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu yang baik dan yang jahat. Maka jangan lagi tangannya dibiarkan untuk mengambil buah yang berisi tentang kehidupan yang kekal, supaya tidak hidup kekal. Nah kata Tuhan, kamu akan mati pada saat hari memakannya. Hok, nggak ada. Ular akan makan debu, hok, nggak ada. Nipu dia, malah nipu. Tuhannya nipu, iblisnya bener di situ malah. Kan aneh. Berarti siapa ini bapak segala dusta ini? Kasihan. Kasihan Oten nih, Oten kasihan Oten. Mereka perlu dikasihani memang. Kalau kita kutip Bible-nya, dia bilang kita menghujat, lucu. Di Bible-nya seperti itu. Emang agak lain nih Kristen. Maunya Karyana itu Karyano, dibenarkan narasinya, diiakan. Ya jangan ke ini di gerejamu sana Karyano. Ya, di gereja itu kalau di depan umat Islam itu susah untuk ditipu. Itu ada tamu disapa dulu tuh. Julius, Bang Julius. Assalamualaikum, selamat malam. Kristen saudara. Iya. Silakan.
Iya. Yes. Silakan Bang. Iya. Temanya ini apa maksudnya Yesus seorang Muslim? Iya, di mana kalian bisa mengatakan bahwa Yesus itu Muslim? Di Taman Getsemani dia maju lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku, sekiranya sekiranya penyaliban ini bisa lalu di hadapanku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu dia pasrah, berserah diri kepada Sang Pencipta. Itu namanya Muslim. Silakan Guru Nda. Oh, iya. Berarti, oke. Berarti Adam, ya kalian memfitnah Adam, semua para nabi bahwa Muslim ya. Pahami dulu definisi Muslim itu apa. Muslim itu apa? Iya, aku tahu berserah diri. Apakah para nabi ini berserah diri kepada perintah Tuhannya? Iya, dia berserah. Ya, Muslim dalam kaidah Islam itu disebut Muslim. Apakah Yesus tunduk kepada perintah Bapa? Ya, dia tunduk lah. Nah, itu Muslim. Dalam Islam itu disebut Muslim. Iya, tetapi masalahnya gini Bang Juma ya. Masalahnya Islam itu bukan kata mulutmu atau kata siapapun juga, tetapi apa yang tertulis dalam kitabmu ya. Jadi apakah kitab itu sudah ada waktu mereka, sejaman mereka dan mereka iman itu? Karena itu bukan, Islam itu bukan tentang dirimu atau omonganmu. Pahami di situ dulu, jangan memfitnah lah. Kau memfitnah Adam Islam, ini Islam. Waduh, parah kali kalian ini, gimana sih? Sekarang begini, kalau kita berbicara mengenai Islam itu kan ajaran yang mengajarkan manusia untuk sampai kepada damai sejahtera. Aturan-aturan yang mendamaikan manusia. Itu Islam. Adam diberi aturan untuk mendamaikan Adam supaya dia sejahtera. Abraham, semua nabi termasuk Yesus diberikan perintah untuk Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel agar kaumnya Bani Israel itu damai sejahtera. Makanya Yesus mengatakan bahwasanya aku tinggalkan damai sejahtera. Artinya Yesus meninggalkan Islam. Kalau dalam kaidah Islam kami menilainya itu. Nah, pernahkah kemudian Yesus terindikasi Kristen? Tidak pernah. Kristen itu makan babi, menyembah Kristus, tidak bersunat, ke gereja. Pernahkah Yesus melakukan itu? Enggak pernah. Berarti Yesus tidak terindikasi seorang Kristiani, tetapi dia adalah justru seorang Muslim. Gitu saudara. Jadi Yesus itu Muslim, bukan Kristen. Itu aja. Nah, gini Bang, masalahnya saya itu tidak mempersalahkan itu Bang, tetapi masalahnya gini ya, saya tidak mempersalahkan kau memfitnah itu ya, kau memfitnah Adam itu Islam, Yesus itu Islam, semua para nabi itu Islam, saya tidak mempersalahkan itu, tapi yang masalah saya mempersalahkan bahwa Islam itu atau Muslim itu bukan berbicara tentang apa yang kau katakan atau apa yang siapapun katakan, tetapi Islam itu berbicara tentang apa yang nabimu katakan, tentang apa yang Al-Quran katakan. Jadi kalau kau mengklaim begitu, apakah waktu itu mereka mengimani kitab Quran? Itu harusnya berpikir begitu ya, jangan balik-balik lah kan. Gitu. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Islam itu sudah diajarkan, damai sejahtera itu sudah diajarkan. Yesus mengajarkan damai sejahtera, enggak mengajarkan agama Kristen, tapi ajaran damai sejahtera yang Yesus ajarkan. Damai sejahtera dalam Islam itu, dalam agama kami itu disebut Islam, itu damai sejahtera. Begitu saudara. Jadi Yesus itu tidak pernah mengajarkan Kristen, Yesus mengajarkan Islam. Makanya dia Muslim, karena dia adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan. Tadi di awal saya sudah membacakan dalil Yohanes 4 nomor 34, Yohanes 14 nomor 31. Yesus itu adalah manusia yang mengasihi Tuhan, yang melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan kepadanya.
Dalam kaidah keislaman itu disebut muslim, orang yang berserah diri, tunduk, takluk, patuh kepada perintah Tuhan. Yesus melakukan itu enggak? Berarti dia adalah muslim. Sedangkan Kristen bukan, sebaliknya. Kebalikan dari muslim itu kafir. Yesus sunat, Kristen sebaliknya tidak sunat. Yesus sabat, Kristen sebaliknya minggu. Yesus satu Tuhan, sebaliknya Kristen tiga Tuhan. Yesus tidak makan babi, sebaliknya Kristen itu makan babi. Yesus menghambakan diri, sebaliknya Kristen menghambakan diri kepada Yesus. Jadi Yesusnya muslim, yang mengaku pengikut justru kafir. Begitu kawan, muslim kebalikannya kafir. Kafir itu ingkar, muslim itu taat. Gitu. Kan tadi saya udah bilang Bang Juma ya, saya tidak mempersalahkan kau mengklaim kau memfitnah mereka semua ada. Tidak mempersalahkan, tapi kau mengatakan saya memfitnah. Iya, Aneh. makanya gini. Coba dengar kita gantian ngomong ya. Sekarang Yesus itu disebut dalam kitab saudara soleh atau tidak? Ya, soleh. Ya muslim. Iya, oke. Maksudnya ya udah. Udah selesai. Iya. Di sini hujan deras dan suara Anda makin kecil kawan. Silakan Iya. diambil alih sementara. Iya. Jadi gini ya, Bang ya. Berarti pada zaman Adam itu udah ada ya udah ada Al-Qur'an ya, makanya udah di dalamnya udah mengklaim bahwa muslim itu adalah orang yang berserah diri, maka orang yang berserah diri itu adalah ya Islam ya, gitu. Jangan mengklaim, jangan memfitnah lah. Aduh, gimana sih kalian ini? Tunjukkan aja kalau Yesus Kristen. Lanjut Pak Deh. Gimana? Tunjukkan aja kalau Yesus Kristen, kalau punya argumenmu apa sehingga Yesus itu Kristen. Kalau kami bisa mengatakan Yesus itu Muslim. Dia berserah diri kepada Tuhannya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang diperintahkan oleh Bapa itu yang aku lakukan. Dia diperintah. Itu dia soleh. Karena kesolehannya doanya didengarkan gitu Bang. Tapi secara Kristen dia nggak ada. Aku tengok Yesus itu hidupnya secara Kristen ya. Dia nggak ke gereja. Dia bersunat. Dia nggak makan babi. Kristen itu kan secara kehidupan itu ya mengikuti ajaran Paulus. Jadi kalau kau bantah Yesus itu Muslim berserah diri ya, mana dia secara keyakinanmu bahwa dia adalah Kristen? Silakan Bang. Gampang kok. Bang Baal silakan Bang Handi. Itu Gus Miftah dulu, masuk Gus Miftah. Atau Gus Miftah yang lain juga nggak apa-apa dulu. Silakan Kang Baal kalau mau masuk silakan. Disuruh Gini, nyuruh Bang, lagi. ya. Lanjut. Ya, coba gini dulu. Ya, kita gantian ngomong ya. Gini maksudnya saya itu tidak mempersalahkan ya. Tetapi boleh kalian mengklaim. Tetapi kalau begitu berarti kesimpulannya adalah ya kitab kalian itu adalah sudah ada sejak zaman Adam ya, makanya dia mencatat bahwa ini orang juga lagi ramai diri itu adalah orang yang Islam gitu. Ya kalau kau nolak dia Muslim, kabur, nggak mampu kawan, nggak bisa dia tunjukkan Yesus Kristen. Yesus hidup secara Kristen nggak ada. Aduh, padahal kita udah lembut ya. Naik yang lain ayo. Ayo naik yang lain. Ya pastilah mereka mereka sakit hati ya. Judulnya ini Akang Yesus Muslim. Ayo teman-teman. Kalau judul ini nggak usah pakai tanda tanya lagi, emang Yesus itu Muslim. Benar-benar. Kalau Iya, pakai ya, judul kan? ini kejang-kejang mereka semuanya, kejang-kejang. Nggak terima Tuhannya dibilang orang Muslim. Sampai karyana segitunya, lidahnya. Ya Allah.
Yang naik yang Kristen dulu ya teman-teman, karena narasumber udah full di atas, yang Muslim jadi di bawah dulu. 2 slot untuk Kristen ya. Mohon maaf ya, nanti gantian kalau mau ini ya. Kita di dalam Islam itu ya, setiap kita sholat kita baca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Ya, kita diciptakan ini untuk beribadah kepada Allah. Itu makna daripada Muslim, berserah diri. Segala sesuatu kita sandarkan kepada Allah. Yesus kan begitu dia. Karena ketaatannya, kesolehannya, ketakwaannya, doanya didengarkan. Apa yang diperintahkan oleh Bapak itu yang dilakukan. Dia bertakwa ya. Tapi dia Kristen mana ya Yesus pun ada dikisahkan di Bible hidupnya secara Kristen gitu loh. Ayo teman-teman, semangat perjuangkan iman kalian. Ayo. Kalau Karyana tadi, aduh ya Allah, gara-gara keledai ya. Kan data begitu. Belum lagi tuh Pak Dea kalau kita baca di Matius berapa 26 kah? Kata Yesus, di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang kembali. Coba, itu kan bohong lagi Yesus. Ada yang masih hidup yang sejaman dengan Yesus. Ada Bang Baal, kan udah nggak ada tuh. Nah, itulah teman-teman ya kalau kita berbicara ini ya, itu penulis ya, kalau kita sebagai seorang Islam ya, semua nabi itu maksum ya, terjaga dari dosa. Tapi ini kan di Bible diceritain gitu. Macam-macam tuduhannya kepada mamahnya pun dipanggil, "Hai perempuan, aku tidak punya ibu." Kadang mengingkari mamanya, menyangkal mamanya. Kan dosa itu, durhaka. Siapa ibuku? Ketika murid berkata, "Guru, ada ibumu di luar dan saudaramu mencari kamu." Siapa ibuku? Nah kan, mengingkari, kan durhaka. Kalau Bunda Rama punya anak kayak gitu lo apain Bu? Ya kecewa lah, nangis lah, sedih lah Ustadz. Ini kan anak ibu kan tiba-tiba jadi orang kaya, pejabat gitu kan. Lalu mau berkunjung nih, lagi rame di rumah anak nih. Terus salah seorang yang kenal Bunda Rama ngomong sama anaknya nih, itu ibumu ada di luar. Terus anak ibu ngomong, "Siapa ibuku? Siapa bapakku?" Oh, dikutuk jadi gimana batu kayak itu. gitu? Langsung dikutuk jadi batu itu, Pak De. Ustaz, kalau aku lagi jalan kaki nih, panas terik matahari, aku nyari ini anakku, aku nyari anak. Sampai aku ketemukan dia mau mengingkari saya sebagai ibunya. Marahlah aku ya. Kecewa, sedih. Tapi memang kan dari awal gini, Yesus kan sudah ngomong, "Jangan kamu sangka aku datang untuk membawa damai." Bukan, tapi permusuhan, 5 lawan 5. Anak melawan ibu, ibu melawan anak. Menantu melawan mertua, mertua melawan menantu. Anak perempuan melawan ibunya, ya kan? Kan kayak gitu tuh. Jadi betul itu. Yesus, makanya dia benci sama ibunya sampai nggak mau mengakui ibunya sendiri. Bahkan nggak pernah manggil ibunya ibu. Nggak pernah. "Hai perempuan," nggak nyebut pelacur. Gitu loh. Syarat untuk menjadi pengikut dia kan harus membenci. Gampang kok. Ya kan Ustaz? Syarat untuk menjadi pengikut Yesus di Bible harus membenci. Betul. Ah, itu teman-teman. Bahkan ada seorang murid ketika orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal. "Guru, izinkanlah aku menguburkan ayahku." Apa kata Yesus? Kata Yesus, "Biarlah orang yang mati menguburkan orang mati." Kemudian salah seorang lagi, "Izinkanlah aku pamit kepada orang tuaku dulu. Barang siapa yang mengikut aku lalu dia menoleh ke belakang, dia tidak layak bagiku." Memang mengajarkan rasisme Yesus itu. Ya, rasis. Tidak seperti di Islam. Kalau di Islam nggak demikian.
Kita walaupun beda iman, tetap kita diperintahkan untuk mencintai, menghormati, mentaati orang tua kita. Bahkan berkata ah saja dilarang. Ya, di Islam itu berkata ah kepada orang tua dilarang. Bahkan ada hadis Rasulullah ya mengatakan begini, janganlah kalian itu berdebat dengan orang tua kalian walaupun hanya soal sendal. Loh, gara-gara wah ini sendalku, oh bukan ini sendalku bu, itu nggak boleh sama orang tua, itu nggak boleh. Sampai segitunya di dalam Islam itu. Masya Allah. Iya. Keren. Nabi Muhammad pernah bersabda begini, janganlah kamu mengambil harta orang lain. Ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Janganlah kalian mengambil harta orang lain walaupun hanya dengan maksud bersendau gurau. Saya dekat Bendarama nih, pura-pura kumpetin HP-nya. Guru nih kan, nggak boleh dalam Islam, dilarang, jangan. Yesus, pergilah kamu ke kampung di depanmu. Itu kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditinggangin orang. Lepaskan bawa kemari. Kalau ada orang yang bertanya, katakan Tuhan sedang membutuhkan. Berarti Yesus mengajarkan maling, Islam ngambil tanpa izin dengan maksud sendau guru saja dilarang. Begitu Bun. Jadi kalau kita lihat ya Pak De, seolah-olah pengajaran Yesus ini oleh penulis bahwa semua harus ditinggalkan kalau ikut Yesus ya. Semua harus ditinggalkan, semua harus diingkari. Entahlah ya apa benar ajarannya Yesus atau penulis yang memang asal nulis. Ayo teman-teman. Bagi yang tidak setuju, bagi seteruku yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah di depan mataku. Coba itu apa karyanya? Cek. Kejang. Lanjut Bang Handi Daeng. Tadi sebenarnya Bu Karyana itu sudah mau menyerah bahwa Yesus itu Muslim. Yang dia protes itu, kok Anda mengatakan ada kelakuannya tidak baik. Nah ini perlu dijelaskan bahwa di Bible itu memang ada dua Yesus di sana. Yesus yang dijelaskan oleh Banyuma itu di Bilangan 57 orang soleh, diselamatkan dari kematian karena kesolehannya. Dan ada juga Yesus yang diceritakan itu seperti itu, bahwa seperti di luar Bani Israel itu guguk, yang disalib, terkutuk, itu memang ada dua di sana. Itu. Jadi yang kita fokus di sini adalah Yesus yang anaknya Bunda Maria, utusan Tuhan ini. Itu kira-kira sih penjelasannya, teman-teman. Silakan. Berarti maksudnya Bang Handi ada oknum ini berbeda ya, berarti ya dengan antagonis dan protagonis itu ya Bang Handi ya. Bolehlah baca tulisan merah, bagaimana itu pernyataan Yesus, dan di luar tulisan merah seperti apa, kan ada yang kontra juga kan gitu. Betul ya. Ya itu sih. Tidak mungkin seorang utusan Tuhan yang dimuliakan oleh Tuhan, yang dikaruniai oleh Tuhan, diberi tugas ke muka bumi gitu ya. Di zaman itu ya, di zaman Yesus untuk Bani Israel, bukti dia itu pasrah kepada Tuhannya ya, itu semalaman dia berdoa. Dia udah tahu nih mau disalib, semalaman dia berdoa, kesehariannya seperti apa, dia pasrahkan hidupnya kepada Tuhannya gitu. Nah itulah yang dimaksud Muslim. Tapi ada juga kisah bahwa dia itu memang sudah dinubuatkan untuk mati di tiang salib. Nah ini kan pernyataan statement penulis itu loh. Jadi ada pendapat penulis, ada juga pernyataan Yesus. Nah ini perlu dipelajari lebih mendalam, disampaikan kepada mereka supaya mereka juga paham bahwa tidak semua yang ada di Bible itu perkataan Yesus yang utusan Tuhan ini. Contohnya tulisan Paulus berapa pasal? 13 pasal. Itu bukan perkataan Yesus. Bagaimana Wahyu Yohanes di Pulau Patmos, itu kan menurut informasi dia bermimpi kan gitu.
penglihatan, itu bukan perkataan Yesus. Bagaimana Lukas mengembara seperti wartawan, mencari berita, menanyakan saksi, kemudian dibukukan untuk agar berguna gitu, itu bukan perkataan Yesus gitu ya. Andaikan tadi itu dia tenang, nggak ngerocos, pasti dijelaskan oleh Gurunda kan. Begini dan. Bang Juma sih udah menjelaskan setengah. Bang Juma udah menjelaskan setengah, cuma karena ngerocos ya nggak sempat memberikan perbandingan. Ada dua di sana Yesus gitu loh. Kan Yesus berkata kan, waspadalah Mesias palsu itu datang dengan memakai namaku. Jadi kalau ada orang bermimpi ketemu Yesus, ada Yesus di Ka'bah, ada Yesus di sana, masuk kamar dan seterusnya, itu ya mestinya kalau mendengarkan perkataan Yesus ya jangan dipercaya. Itu sih mudah-mudahan teman-teman memaknai poinnya di sini, bahwa kita sebagai muslim itu sangat menghormati, sangat memuliakan semua para nabi yang pernah ada di muka bumi ini, termasuk anaknya Maria. Kan Maria itu cuma satu perempuan di muka bumi ini yang melahirkan tanpa seorang ayah suami biologis. Hanya ada satu laki-laki di muka bumi ini yang dilahirkan dengan kondisi demikian. Ya kalau di sebelah itu yang dinamakan Yesua Mesia kan begitu. Kalau di Islam ya Isa Al-Masih gitu loh, bahasa serumpun. Tapi berubah menjadi Yesus, terbelah menjadi dua lah itu barang kan gitu. Nah, ini kehendak siapa? Kira-kira ya inilah. Waktu di kanon di abad keempat itu, termasuk konsili 325 itu, dan seterusnya. Jadi tidak ada niat kami untuk menista para nabi. Justru kami muslim lah paling terdepan, garda terdepan memuliakan semua nabi termasuk anaknya Maria. Tidak ada satupun muslim di muka bumi ini menista para nabi. Kami memuliakan itu. Setuju ya teman-teman ya? Ya, setuju. Oke, kira-kira begitu dari saya. Makasih. Silakan. Itu pendapat Maroto ya, pendapat Maroto tuh. Banyak juga netizen yang nggak setuju Bang Handi itu pakai nama Marwoto. Ayo teman-teman Kristen, semangat malam. Yesus Muslim. Kalau kalian tolak ya buktikan Yesus Kristen. Ayo. Mumpung lagi ada spasi, saya sampaikan kepada teman-teman semua, Makassar Mualaf Center Indonesia yang dikomandoi juga oleh Bang Juma. Insya Allah sebulan penuh nanti di bulan puasa, sebulan penuh kegiatan bulan suci Ramadan di Masjid Nur Maulida. Nanti di sana sebulan penuh mengadakan buka puasa bersama, terawih bersama, sampai sholat subuh atau sahur bersama, sebulan penuh di Masjid Nur Maulida di kantor pusat Apologet Islam Indonesia di Bolangi. Di sanalah terbentuk API pertama kali teman-teman. Untuk itu kami himbau kepada teman-teman yang ingin berbagi, berimpak sedekah, silahkan donasikan ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia di nomor rekeningnya 401 3000 171 73, Bank Tabungan Negara BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Buddha Rama nanti di sana sebulan penuh, nggak boleh ninggalin masjid. Berarti saya marbot. Ya marbot sekalian. Dilanjutkan. Betul ya teman-teman, seperti penyampaian Bang Handi dan akan di live kan ya seperti tahun kemarin di live kan acaranya, acara buka puasanya, diundang anak yatim dan penduduk sekitar ya teman-teman, mualaf. Oh, di sana ada kamar, mau tidur 50 orang juga muat.
Jadi di Bolangi itu daerah wisata. Bolangi itu rumah Hobbit Bolangi. Sebelahnya Masjid Nur Maulida. Anda boleh tidur di kamar, Anda boleh tidur di tenda. Ada kolam renang. Boleh tidur di sana. Silakan yang datang baik dari Pulau Jawa maupun di Pulau Sulawesi dan sekitarnya yang ingin bergabung sebulan penuh, silakan hubungi kami. Nanti disambut oleh ketua panitianya, yaitu Bunda Rama sebagai ketua panitia, merangkap bendahara, merangkap konsumsi, merangkap marbot, merangkap semua. Bunda Rama yang megang. Berarti saya Yesus ya banyak gelarnya ya. Mama Tapi satu, saya tetap manusia. Kalau untuk wisatanya ya di kamar ya bayar lah. Boleh yang mau ikut gabung buka puasa boleh ya teman-teman. Boleh bawa bekal sendiri, boleh gabung. Ya kemarin tuh ya kita bawa dari rumah, banyak teman-teman yang bawa buka bersama. Jadi puasa itu 1 Ramadan kalau nggak salah masuk tanggal 17 Februari apa 18 ya teman-teman. Kalau nggak 17 Februari, 18 Februari, 1 Syawal itu 18 Februari kalau nggak salah. 18 Maret. Ayo sekarang teman-teman didaftar diri bagi yang ingin safari Ramadan bersama Bang Juma di Bolangi, Sulawesi Selatan. Jadi habis buka puasa bersama gitu ya, puasa ala kadarnya dulu, baru sholat maghrib, habis itu ya makan yang berat-berat, persiapan nanti sholat isya langsung isi ceramah, kemudian sholat tarawih. Habis sholat tarawih istirahat, santai, ngobrol. Kalau ada kajian dilanjut, menunggu subuh, sahur dan sholat subuh. Gitu. Mantap ya Bunda Ramadanya. Iya, pastilah. Jadi yang mau ikutan buka bersama Gurunda silahkan ya. Di seputaran Makassar dan sekitarnya. Bang Handi datang Ki. Insya Allah. Sholat tarawih berjamaah, sholat subuh berjamaah. Ya tentulah sholat tarawih berjamaah ya. atau Tombe. Selamat malam saudara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Saya Muslim, Bang. Gimana Bang, atau ada mau disampaikan? Nggak ada sih yang mau disampaikan. Saya Muslim juga ini. Ya. Posisi di mana ini? Kalau saya Bang di Kendari, Bang. Oh, Kendari. Di Sulawesi Tenggara. Iya. Oh, sama Bang apa lagi? Di Makassar kan? Tapi Anda suku Bugis kan? Bukan? Bukan Bang. Suku asli Kendari. Oh, asli Kendari. Wih, kesian udah dilempar. Kenapa langsung diturunin? Moderator ya. Mumpung nggak ada Oten yang naik, nggak apa-apa lah. Sharing-sharing. Tanya aja, bertanya ya. Boleh. Saya jawab. Nggak, sama Bang Juma aja. Bang Juma bisa monitor? Bang Handi tuh wakilnya. Oke, aku mau tanya siapa aja lah. Ini Gurunda sini. Ini kan ajaran para nabi ini kan
mengajarkan tentang cara ibadah dan menyembah gitu kan. Nah kan ada ibadah yang kalau dalam para nabi ini adalah ibadah yang tanpa visual atau harus digambarkan atau dibuat patung apapun gitu ya. Beda halnya dengan ibadah yang dikatakan menyembah berhala, harus ada patung, harus ada gambar dan lain-lain. Dalam Islam gimana itu? Silakan. Saya jawab, terima kasih. Saya serahkan kepada Ustaz Mitfah. Silakan Ustaz. Iya. Agama samawi atau agamanya para nabi jelas agama yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang esa, kepada Tuhan yang satu, dan haram untuk menyembah kepada selain Tuhan yang satu itu. Maka kenapa di dalam surat Az-Zumar juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi dinul khalis, bahwasanya ingatlah hanya milik Allah lah agama yang murni, artinya terbebas dari kesyirikan. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'u ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia kami tidak menyembah, katanya. Ketika mereka menganggap atau mengambil pelindung selain Allah, mereka sambil berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-sedekatnya. Sungguh Allah akan memberikan putusan di antara mereka tentang apa yang diperselisihkan. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Kata Allah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada para pendusta dan juga kepada orang-orang yang ingkar. Seperti yang kita tahu kan, mereka setiap ajaran-ajaran para nabi yang sampai kepada mereka selalu didustakan, selalu diingkari. Mereka mengklaim bahwasanya mengikuti ajaran para nabi, mengikuti Yesus, tapi pada faktanya semua ajaran-ajaran Yesus tentang tauhid dan tentang ajaran-ajaran para nabi yang sebelumnya tersebut itu dibantah mentah-mentah. Maka Islam mengajarkan innama ta'buduna min dunillahi awtanan wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Jadi siapa saja, apapun bentuknya, apapun medianya, apapun perantaraannya, ketika sesembahan tersebut itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala, itu pasti berhala dan kamu membuat kebohongan. Semua yang kita lakukan, katakanlah, oh pada hakikatnya kami itu Yesus itu perantara, yang disembah tetap Allah, katanya. Yang disembah itu tetap Bapa, katanya. Tetapi apa kata Allah? Itu semuanya bohong. Ketika mereka mengatakan ini hanya perantara, ini hanya media, ini adalah jalan, itu adalah suatu kebohongan, kata Allah. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Seperti yang kita tahu, apapun bentuknya itu, bahwasanya yang namanya Tuhan adalah sang pemberi rezeki. Patung, berhala, apapun media gambar tersebut sama sekali tidak bisa memberikan rezeki. Apakah ketika kita berdoa dengan patung Yesus, dengan berhala-berhala tersebut, berhala itu akan memberikan rezeki? Tentu tidak. La yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa. Maka kata Allah, wa'buduh, maka sembahlah dia, yaitu Allah, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada dia, ilaihi turja'un, karena semuanya akan dikembalikan kepadanya. Wallahu a'lam bimuradi. Yang jadi masalah gini Ustadz, kan ada ini orang mereka mengatakan bahwa Tuhan saya satu katanya. Apalah istilah namanya ya, saya tidak tahu. Tapi itu adalah
dia gambarkan, dibuat gambar, divisualisasikan gitu loh. Tapi kalau mereka mengatakan hanya Allah yang esa, yang atau pencipta langit dan bumi, dia mengatakan juga sama hal yang sama, tapi dia menggambarkan dengan berupa visual itu. Ya seperti berhala atau patung lah istilahnya, patung atau gambar. Gimana dalam Islam, Ustaz? Tadi seperti yang sudah jelaskan bahwasanya apa? Apapun medianya, apapun bentuknya, ketika penyembahan itu melalui media tersebut, itu adalah satu kesyirikan. Satu kesyirikan. Bagaimana kalau ada, kan biasanya nih ada pertanyaan nih, sobat-sobatnya nih, kamu menyembah Tuhan yang tidak kelihatan gitu loh. Nah ini gimana menanggapinya, Ustaz, silakan. Ya, yang namanya Tuhan itu jelas berbeda dengan makhluknya. Seperti yang kita tahu, di alam raya ini kan cuma ada dua. Yang pertama Tuhan, yang selain Tuhan sudah pasti bukan Tuhan. Yang satu Sang Maha Pencipta, yang satu pasti ciptaan. Nah, andai kata Tuhan itu sama dengan ciptaan, maka gugurlah ketuhanannya tersebut. Maka sangat simpel di dalam ajaran dan konsep ketuhanan di dalam Islam itu laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluknya, tidak seperti, tidak bagaikan, tidak umpama. Yang namanya Tuhan itu berbeda dengan makhluknya, tidak ada persamaan. Kenapa? Ketika sesuatu sama, maka itu adalah ada perbanding. Maka kenapa di dalam surat Al-Ikhlas tersebut pertama dimulai dengan qul huwallahu ahad, bahwasanya Allah itu zat yang esa, kemudian diakhiri dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa? Esanya makhluk, esanya sesuatu selain Tuhan itu ada pembanding. Contoh, satunya presiden Indonesia masih ada yang satu, presiden Amerika juga satu, presiden Palestina juga satu, presiden Singapura juga satu. Satunya presiden tersebut ada pembanding walaupun sama-sama satu. Tetapi satunya Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan qul huwallahu ahad, Allah adalah zat yang esa, maka diakhiri dan ditutup dengan apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Esanya Allah, esanya Tuhan alam pencipta alam semesta ini tidak ada yang sebanding. Tidak ada perbandingan, tidak ada yang menyamai, tidak ada sekutu. Itulah perbedaan antara Tuhan dengan makhluk tersebut. Maka kenapa? Simpel di dalam Islam tersebut, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah, zat sang pencipta itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Gampang kok. Oke, subhat lain Bang, Ustadz, subhat lain ya. Terima kasih Ustadz. Nah, di dalam Al-Quran kan banyak nih tentang ayat-ayat perang gitu ya. Bukan ayat perang, ada lah, bukan nggak banyak. Tapi di sini ada kalimatnya seperti ini, bunuhlah mereka di mana saja kamu temui mereka. Jadi kesannya bahwa Islam ini membunuh orang, suruh membunuh orang-orang kafir. Bagaimana Ustadz? Silakan. Iya. Di dalam Islam kita diatur sedetil mungkin dalam bermasyarakat dan namanya dalam konsep-konsep kehidupan juga diatur, termasuk juga ketika kita membela diri. Di dalam Islam memang kita boleh membela diri, termasuk juga ketika dengan lawan apapun. Namun di dalam Islam itu sudah dibagi. Ada yang namanya kafir harbi, ada yang namanya kafir ahdi atau kafir mu'ahad, ada yang dinamakan kafir zimmi. Apa itu kafir harbi? Adalah orang-orang kafir di mana mereka itu menyerang kita. Ketika mereka mulai menyerang kita, maka kita boleh membela diri tersebut. Seperti halnya disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 15. Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit menjelaskan di dalam surat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu yang mulai menyerangmu, yang akan menyerangmu
Apa perintahnya? Fala tuwalluhumul adbar. Maka jangan sekali-kali berpaling, jangan sekali-kali mundur, apalagi berbalik arah. Itu yang namanya muslim. Kita dibolehkan untuk membela diri, kita diperbolehkan untuk menjaga harkat dan martabat kita, apalagi kita sebagai muslim menjaga harkat martabat nabi, menjaga harkat dan martabat agama kita diperbolehkan. Yang penting adalah sama. Ketika kita membela diri tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan, harus semisal, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam pembelaan diri itu adalah walladzina idza asabakumul baghyu hum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Orang-orang yang apabila diperlakukan zalim, maka mereka berusaha membela diri, hum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Berbanding terbalik. Jadi di dalam Islam, di saat kita boleh membela diri, namun apa? Mesti yang setimpal. Contoh, dipukul 1 kali, jangan sampai dibacok. Ketika kita namanya dipukulnya sekali, ya kita balas sekali, kita boleh dengan yang setimpal. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Tetapi apa? Itu masih koma. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Namun apabila seseorang tersebut memaafkan dan juga berbuat baik, maka kata Allah fa ajruhu 'ala Allah. Artinya apa? Kita tergantung daripada situasi dan kondisi. Di saat lawan tersebut sudah menyerah, di saat lawan tersebut meminta maaf, di saat lawan itu masih bisa diperbaiki, maka kata Allah faman 'afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, kemudian memperbaikinya, fa ajruhu 'ala Allah, maka ada ganjaran tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah menutup ayatnya tersebut, innahu la yuhibbul zalimin. Allah sangat tidak menyukai bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kafir ahdi. Artinya apa? Orang kafir yang mengadakan perjanjian. Kalau zaman sekarang sih mungkin gencatan senjata ya. Jadi selama orang kafir tersebut masih dalam menepati janji-janji gencatan senjata, perdamaian tersebut, kita tidak boleh mengganggunya, kita tidak boleh mengingkarinya, apalagi mengkhianatinya. Kemudian yang terakhir yang disebut dengan kafir zimmi, di mana mereka orang-orang kafir juga banyak yang non muslim bertebaran di lingkungan kita, tetapi mereka berkomunikasi, bermusyarakah dengan kita dengan baik, bergaul dengan baik, bahkan saling tolong menolong. Itu yang mesti kita hormati, jangankan untuk menyakitinya, bahkan ketika mereka membutuhkan pertolongan, kita sebagai muslim wajib untuk membantunya. Maka ada kalimat yang sangat ini ya, betapa pentingnya kita membela diri dan mempertahankan. Di dalam Alfiyah Ibnu Malik, walaupun di situ tentang ilmu nahwu sorof, ada satu kalimat yang begitu memotivasi. Ketika kita diserang, ketika kita dianiaya, ketika kita dipersekusi, agama kita dihinakan, apa di situ? Bahwasanya apa? Fala taqud. Jadi ini la aqudul jubna anil haijai walau tawalat zumarul a'dai. Bahasanya itu, gue, kalau bahasa ininya apa? Bahasa Betawinya sih, gue takkan mundur setapak pun walaupun 1 batalion menghadang di hadapan mata. Itu kalimatnya. Jadi seorang muslim itu bukan orang yang berpasrah diri begitu saja, tetapi kita harus juga bisa bertahan, bisa mempertahankan harkat dan martabat maruah, lebih-lebih untuk agama dan bangsa. Maka kenapa ada kalimat para ulama kita menyebut hubbul waton minal iman, cinta terhadap negara itu adalah bagian daripada iman, apalagi membela agama dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu alam bimuradi. Jadi poinnya di situ
perintah itu bukan bentuknya defensif ya Ustadz ya. Kita bertahan ketika mereka melakukan pengkhianatan atau menyerang gitu. Terus apakah ini dicontohkan para ulama ketika mengusir Belanda, ketika Belanda menjajah Indonesia, bagaimana itu? Apa itu yang diaplikasikan oleh ulama-ulama kita sehingga Indonesia merdeka, Ustaz? Iya. Jadi ulama-ulama kita yang memperjuangkan bangsa dan negara itu bahwasanya ya mereka itu seperti yang tadi diterangkan, bahwasanya apa? Kita sebagai muslim itu diperintahkan untuk berjihad dalam berbagai bentuk, apalagi membela bangsa dan negara. Kita diperintahkan untuk berjihad, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela diri, membela agama, dan juga membela bangsa kita. Seperti halnya kalau kita berkaca kepada surat Al-Baqarah ayat 216, coba kita perhatikan kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Kalimatnya coba. Kemudian menggunakan kata kataba, kutiba, artinya ketetapan, sudah ada ketentuannya, sudah ada ketentuan-ketentuan yang memang kita diwajibkan untuk berperang. Di sini kalimatnya dengan kalimat kataba yang berarti kewajibannya tersebut sudah ada ketentuan. Sudah ada bentuk-bentuk yang memang kita mewajibkan untuk melakukan peperangan tersebut. Diwajibkan atas kamu berperang. Kemudian kalimat selanjutnya wa huwa kurhulakum, padahal kita tidak suka peperangan tersebut. Coba betapa indahnya Islam tersebut. Walaupun diwajibkan peperangan, kita tidak suka loh. Kita tidak suka yang namanya ceceran darah bertebaran di mana-mana, apalagi anak-anak kecil, orang-orang tua yang tidak mampu, orang-orang yang jompo yang menjadi korban. Wa huwa kurhul lakum. Tetapi apa? Ketika bangsa kita diacak-acak, ketika agama kita dihinakan, maka kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian untuk berperang walaupun itu tidak menyenangkan buat kalian, kata Allah. Wa asa an takrahuhu syai'aw wa huwa khairul lakum. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tidak menyenangi hal tersebut, padahal itu baik bagimu. Contoh, andai kata para pejuang kita tidak memperjuangkan bangsa ini, bagaimana nasib anak cucu kita? Mungkin saat ini kita tidak bisa menikmati betapa indahnya kota Jakarta. Mungkin kita tidak bisa menikmati kota yang namanya Tegal itu kota bahari. Mungkin kita tidak bisa menikmati Bali menjadi salah satu wilayah yang diagungkan di luar negeri. Nah, itu salah satu bentuk bahwasanya apa? Islam ketika berperang penuh dengan perhitungan, walaupun itu tidak disukai, ketika memperjuangkan hak dan martabat tersebut, kata Allah, wa asa an takrahuhu syai'aw wa huwa khairul lakum. Jangan khawatir, walaupun itu tidak menyenangkan, ada imbal balik sehingga apa? Kita mendapatkan freedom, kebebasan, kemerdekaan yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, kata Allah. Dan boleh jadi apa yang menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sedang kita tidak tahu apa-apa. Itulah maka di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-45 dan juga ke-46, tadi ke ayat yang ke-15 ya. Dan kalau kita kaji lagi di ayat yang ke-45 juga Allah menjelaskan begitu detail. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan musuh, maka berteguh hati, kuatkan tekad, rapatkan barisan,
Dengan apa? Menyebut apa? Fab'atsu, kata Allah, fasbutu, rapatkan barisan, tetapkan, wazkurullaha katsira, dan dengan mengapa? Dengan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para pejuang kita, para pahlawan kita ketika maju ke medan tempur, apa yang mereka ucapkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, maju ke medan tempur. Tapi kira-kira ada enggak ketika maju ke medan tempur itu haleluya, haleluya? Nah, ada enggak? Tidak ada. Maka Al-Quran ini luar biasa. Teriakan-teriakan pahlawan kita, nenek moyang kita ketika maju di medan tempur dengan membawa bambu runcing, dengan alat-alat kadarnya tersebut, apa yang mereka sebutkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah yang menyebut Yesus, Yesus? Tidak ada. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kesuksesan, agar kalian mendapatkan kemenangan, agar kalian mendapatkan keberhasilan. Itulah wa ati'ullah wa rasuluh wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin, kata Allah. Dan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan jangan sekali-kali berselisih. Yang menyebabkan perselisihan tersebut menjadi kita membuat gentar terhadap musuh, membuat kekuatan kita hilang. Sehingga apa? Dengan cara bersabar. Seringkali kan ketika kita menghadapi musuh tersebut, kemudian apa? Dengan terpecah belah, dengan berselisih, saling bertikai, kemudian membuat kita gentar. Loh, bagaimana kita akan melawan musuh di depan begitu banyak, sedangkan kita sendiri bertikai dengan sendirinya? Maka kata Allah yang tadi di ayat sebelumnya, fasbutu, tetapkan hati, kuatkan hati, bahu membahu, rapatkan barisan. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Luar biasa Al-Quran narasinya, teman-teman. Wallahu a'lam bimuradi. Poinnya bahwa Islam itu memang ada mengatur tentang hukum perang gitu kan, karena kalau melihat Yesus sendiri kan tidak pernah memimpin suatu pemerintahan, sehingga di sana dia tidak membuat satu aturan tentang hukum perang ya. Sementara baginda Rasulullah ini adalah seorang kepala pemerintahan, kepala negara pada saat itu, maka dibuatlah hukum-hukum tentang perang seperti itu kan ya. Ada hukum perang maksudnya seperti itu. Nah, kemudian gini Ustadz, Islam dikatakan boleh berdusta dalam 3 hal gini Ustadz. Ini tolong dijelaskan Ustadz. Ini yang selalu di framing, wah kalian bertakiyah katanya, karena kalian boleh berdusta dalam 3 hal. Apa yang dimaksud 3 hal ini ya? Apakah semua dusta boleh, atau 3 hal ini apa saja? Silakan Ustadz. Iya, dalam hal itu ada beberapa hadis yang diriwayatkan, ada yang dari Abu Dawud juga ada yang dari Imam Tirmidzi juga ada ya. Kalau yang dari Abu Dawud, kalimatnya itu bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, yurakhisu fi syai'in minal kadhib illa fi thalathin. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul la a'udduhu kadhiban, ar-rajulu yuslihu bainan nas yaqulul qaul wa la yuridu bihi illal islah, war-rajulu wa yaqulu fil harbi, war-rajulu yuhadditsu imra'atahu wal mar'atu tuhadditsu zawjaha. Itu yang ada di dalam riwayat Abu Dawud. Bahwasanya apa kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata para periwayat tersebut, aku tidak pernah mendengar baginda Nabi Muhammad SAW memberi keringanan untuk berbohong kecuali yang 3 tersebut. Rasulullah tidak pernah meringankan kebohongan apapun, tidak bisa ditoleransi. Kata para sahabat, kecuali yang 3 ini. Apa itu? Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak menganggapnya sebagai seorang pembohong, yaitu seorang laki-laki yang memperbaiki hubungan antara manusia. Ketika ada saudara kita bertikai, bermusuhan, saling diadu domba, maka ketika kebohongan itu bisa memperbaiki keduanya, itu tidak dianggap, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ia mengatakan sesuatu perkataan bohong, padahal Bang Baal,
kamu kemarin ribut ya sama Bunda Rahma. Lagian Bunda Rahma ngomongnya sembarangan loh. Padahal tidak loh. Bunda Rahma kemarin itu pesen sama saya, ngajak ngopi loh, pengen ngobrol. Yang benar Miftah, betul. Padahal itu tidak. Nah, tetapi untuk memperbaikan, kata baginda Nabi, perkataan itu adalah tidak dianggap kebohongan, kata baginda Nabi. Karena apa? Di dalam Islam itu ada kaidah, mencegah mudorot itu lebih baik daripada mendatangkan maslahat. Artinya apa? Seorang muslim harus menimbang-nimbang mana yang lebih baik nih, maslahatnya ataukah mudorotnya. Kemudian yang selanjutnya, ketika dia bermaksud dengan perkataan itu kecuali untuk mendamaikan, dengan syarat hanya untuk mendamaikan, itu bukan pengen perpuluhan, bukan pengen adanya amplop atau pengen ditraktir, tetapi tujuan itu kata baginda Nabi adalah benar-benar untuk mendamaikan. Itu. Kemudian ada lagi, yaitu seorang laki-laki yang berbohong dalam peperangan. Kita dalam peperangan kemudian tertangkap, ditawan. Hei, kamu tahu nggak berangkas senjata-senjata kamu? Oh, saya tidak tahu. Padahal dia tahu. Nah, kebohongan-kebohongan itu akan memberikan maslahat, di mana berapa nyawa yang akan terselamatkan dengan kebohongan tersebut. Maka kata Rasulullah, itu tidak dianggap suatu kebohongan. Kemudian yang terakhir, bahwasanya apa? Warrajulu yuhadditsu imra'atahu wal mar'atu tuhadditsu zaujaha. Seorang laki-laki yang berbohong kepada istri atau istrinya yang berbohong kepada sang suami hanya untuk supaya apa? Mempertahankan keutuhan rumah tangga. Itu. Nah, kemudian di hadis yang lain ada kalimat yang cukup bagus ya, yaitu di dalam hadis Tirmidzi kalimatnya apa? La yahillul kadzib illa fi thalathin. Sebelum baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan itu bohong, tetapi apa? Tidak di kalimat yang terdepan itu sudah dikatakan tidak halal kebohongan, kata baginda Nabi. Tidak halal. Menurut apa baginda Nabi, la yahillul kadzib, kata beliau, tidak halal yang namanya bohong. Semuanya itu illa fi thalathin, kecuali tiga situasi ini. Apa itu? Yuhadditsu rajulu imra'atuhu liyurdiyaha, yaitu seorang laki-laki berbohong kepada istrinya untuk mendapatkan keriduannya. Coba betapa capeknya ketika seorang istri mengurus rumah tangga, sejak pagi mengurus sarapan, menyusui, menyediakan kopi, kemudian mengurus anak-anak, mengantar sekolah, mendidiknya, mengurus rumah tangga sampai malam gitu kan. Anaknya diem malam-malam, bapaknya nggak mau diem. Kemudian ketika dia melakukan satu kesalahan contoh dalam hal masakan ataupun apa, tetapi karena untuk menjaga perasaannya tersebut, oh iya mami, oh iya mama, tidak apa-apa kok, ini biar bapak makan seadanya aja. Bapak nggak lapar memang? Oh nggak lapar, tadi kebetulan udah kok, tadi ada teman yang ngasih makanan. Nah, padahal tidak ada yang ngasih makanan, mungkin perut juga keroncongan. Nah, itu. Maka kemudian selanjutnya tadi masih wal kadzibu fil harbi, berbohong dalam peperangan, wal kadzibu liyusliha bainan nas. Sama kayak ininya narasinya, cuman perbedaannya kalau yang di hadis Tirmidzi adalah yurakhisu, keringanan, sedangkan di hadis ini adalah la yahillul kadzib. Nah, ulama-ulama sangat ini imam-imam, beberapa imam ahli mustalahul hadis menerangkan tentang hadis ini, boleh berbohong tersebut benar-benar tidak ada modus ya, benar-benar situasinya tidak ada modus. Ketika berbohong kepada istri juga tidak ada modus, tidak ada modus yang lain. Berbeda kalau misalkan ada modus yang lain, itu beda lagi. Maka di dalam keterangan yang lain, seperti halnya Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menjelaskan di dalam syarah Muslim tersebut, kata beliau, Imam Nawawi mengatakan, wa amma kidbuhu li zaujatihi wa kidbuha lahu fal muradu bihi fi izharil wal wa'di bima la yalzimu wa nahnu dzalik fa ammal makhada'ah fi man'i ma alaihi aw 'alaiha aw akhdhi ma laisa lahu awwalaha
fahuwa haramun bi ijma'il muslimin wallahu a'lam. Yang kesimpulannya, kita ketika berbohong itu benar-benar tidak ada modus lain, benar-benar ingin mencari keridoan, benar-benar ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga itu. Jadi tidak ada modus yang lain. Wallahu a'lam bimuradi. Bang Zuma Terima kasih. Lanjut. Yang lain. Bang Zuma kurang mendengar. Tahu ini Gurunda, monitor Gurunda. Teman-teman tadi hujan lebat di beliau itu ya, hujan lebat, makanya beliau kurang monitor gitu. Sama. Sambil ini saya mau bikin kopi dulu nih. Aduh, ngabisin rokok aja Oten ini 3 bungkus sehari. Kopi banyak lagi. Ini katanya Islam ini menyembah batu, katanya kan seperti itu. Batu menghapus dosa ini. Atau Bang, mungkin Ustadz bisa jelaskan filosofi atau historinya gimana sih seperti terjadi seperti itu sehingga ada framing seperti itu. Dengan kan mereka juga melihat bagaimana umat Muslim banyak ingin mencium, ya dulu sampai saya rebutan juga, saya 2 kali ke sana itu sampai rebutan juga gitu memang, karena saya memang merasa ini udah jauh ingin merasakan juga bagaimana Rasulullah pada saat itu mencium. Yang saya lihat bukan batunya sih, memang bagaimana panutan saya itu melakukan hal itu, karena saya udah dipesan sama pada saat itu pemimpin ini, saya mengatakan jangan terbesit sesuatu sehingga niat kita menjadi syirik kan gitu. Bagaimana menanggapinya itu, Ustadz, silakan. Iya, memang itu ada salah satu hadis dan salah satunya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya kata baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Inna mashar ruknil yamani war ruknil aswad yahuddul khotoya hatton. Bahwasanya apa? Mencium rukun yamani dan rukun aswad itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Yang perlu dipahami di sini adalah di dalam Islam itu ada yang namanya hukum wajib, ada yang namanya hukum sunnah, ada yang namanya hukum mubah, ada yang namanya hukum makruh, ada yang namanya hukum haram. Dan ketika kita mencium yang namanya rukun yamani maupun rukun aswad, mencium hajar aswad itu adalah satu kesunahan. Artinya sunnah itu adalah satu perbuatan amal ibadah yang kalau kita lakukan itu mendapatkan pahala, yang kalau kita tinggalkan itu tidak dosa. Dan kebetulan faedah dan fadilah kita mencium hajar aswad itu adalah dihapus dosa yang sebesar-besarnya. Tetapi terhapusnya dosa itu karena kita melaksanakan kesunahan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan berarti batu itu yang menghapus dosa, bukan. Tetapi karena kita orang yang taat kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya apa? Seperti dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran atau as-siddiqin, kemudian juga orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang soleh. Jadi yang menghapus dosa tersebut bukan hajar aswadnya, bukan batu hitamnya, tetapi karena kita melakukan kesunahan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatannya, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Wallahu a'lam bimuradi. Nggak sia-sia ya saya mengajarkan Gus Miftah selama 33 tahun, Masya Allah. Tapi ujung-ujungnya tidak disalib.
beda dengan yang sebelah, ujung-ujungnya disalib kalau yang sebelah mah ya. Aduh kasihan aja Allah. Udah sabar kokok si ontohod. Belagung sih ya. Yuk teman-teman Oten yang mau waras silahkan naik ya, yang mau waras, atau ada yang mau pengen makin gila naik juga ke atas ya. Nggak apa-apa, soalnya bidikan kita bukan kalian ya yang di atas yang gila permanen, tapi bidikan kita adalah teman-teman yang di bawah untuk edukasi. Oke, silakan. Ini aja multi ya guys, multi ya. Jangan lupa buat teman-teman semuanya yang ada di TikTok ataupun di YouTube ya, jangan lupa pura-pura bahagia ya, pura-pura bahagia. Ya, welcome to Mario Kart. Apa bongkar? Ngomong naon sih teh? Woi, bongkar. Arek ngaripot sih nya. Turun lah. Yuk teman-teman Oten, silakan naik ke atas ya, silakan. Multi aja multi, jangan jangan malu-malu. Temanya ini Yesus seorang Muslim. Tadi udah dijelaskan panjang lebar oleh Guru Dajuma, Gus Miftah, Bang Handi, Bunda Rahma, Bang Baal ya. Yesus emang seorang Muslim, sampai si Karyana kejang-kejang tadi kejang-kejang si Karyana. Yuk, silakan naik ya. Buat kalian pendukungnya si Rudal Kudus atau si RK naik juga ya. Naik sini, yuk. Kita diskusi sehat aja di sini untuk mengedukasi teman-teman Muslim yang nonton ya, teman Kristen juga yang nonton. Mungkin ada teman Kristen yang pengen cerdas juga kan nonton. Oh ternyata ajarannya seperti ini gitu ya. Oke, jangan lupa di tab-tab layar, posting ulang, di share-share, dan love oranye digas ya, love oranye digas. Ini akun Akang yang kedua. Jadi Islam itu betul disuruh berjihad, itu pun kalau umat-umat Kristen menjajah negara kita. Kita harus melawan, menjihad, bukan ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Nggak ada istilah kayak gitu kalau di Islam ya. Kita wajib mempertahankan negara kita. Kita harus cinta ya Gus Miftah kepada negara kita. Iya, saya ditelepon Pastor Loading, pantasan tadi ditelepon. Ya, ada apa? Di Rumikana orang kita nggak kurang. Kenapa naik kalau kurang? Pertanyaan Kang Baal emang langsung jelek ya, kena ginjal itu. Kena ginjal, kena itu ginjalnya. Ayo dibantu tab-tab layar ya, tab-tab layar, posting ulang dan di share-share ya guys. Udah nggak ada yang berani lagi di semua koma, nggak ada loh Oten, nggak pada berani mereka, kasihan, takut pada mualaf kali ya. Halo, kertas putih, kertas putih, katanya udah ini kali, udah apa namanya, udah punah. Bukan masalah punahnya. Kalau Banjomo ada di atas itu, udah mikir naik. Mikir itu dengan gaya apa ya kita bisa diskusi sama Banjomo ya? Mau menyerang Islam, nggak mungkin dong menyerang sembarangan. Mau menjelaskan Bible, Banjomo lebih menguasai itu
Terus mau ngapain coba? Izin Nah, kecuali parkir dulu. Bang Andi izin parkir dulu. Bang ini Kang Santang ke sebelah dulu. Iya, iya, iya. Kecuali mau naik sharing-sharing boleh lah gitu. Tapi rata-rata sih bertanya kemudian dia nggak mau ngedengerin gitu loh. Ya itu sih penyebabnya kalau menurut analisa Marwoto ya. Itu Kang kira-kira. Silakan yang baru bergabung. Ya, ini ada si Kumbang, Alpon. Alphonse. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, ada yang mau sampaikan Bang? Oh, tidak, saya Muslim. Iya Bang, ada yang mau disampaikan? Tidak. Kenapa Saya Abang? Muslim. Iya Bang. Zuma. Iya Bang, siap. Makasih banyak ya Bang ya. Sehat selalu ya Bang ya. Ya. Yo, assalamualaikum. Ya. Kalau nggak ada yang mau disampaikan di bawah aja ya teman-teman ya. Iya, udah paham teman-teman, ada yang mau syahadat di sana. Gus Mitpa udah di sana kok, nggak apa-apa. Diizinkan dua akun. Ada di sana Gus Mitpa, gitu ya. Kami juga monitor kok teman-teman di bawah. Oke. Terpantau. Akang di mana nih Kang? Di kantor. Semalam cepet banget nyampe dari situ ke Gaspol saya Bang Andi. Saya lagi nggak mantau tuh, saya di keluar beli rokok ngobrol gitu. Takut kenapa-kenapa jadi saya cepet gitu. Udah nggak tahu rem. Pas sih kasus biasa itu. Iya kan ngerinya ini dia pingsannya kan di apa? Di stasiun gitu kan. Ya takutnya terjadi apa-apa ya cepet aja gitu. Di stasiun apalagi ya, wajib itu dia sebagai pengelola stasiun itu mengantarkan orang ke rumah sakit sampai tuntas begitu kan, apalagi dia warga negara Indonesia ya. Jadi siapapun yang mengalami musibah sakit di stasiun, di terminal, di pasar, dimanapun dia berada itu wajib itu diantar ke rumah sakit. Nggak memandang agamanya ya, apalagi stasiun. Petugasnya wajib itu mengantar. Stasiun itu ada mobil standby, semacam mobil ambulan. Dan stasiun wajib tuh punya mobil ambulan. Itu namanya fasilitas umum. Mohon izin Bang Andi motong, mohon izin Bang Andi. Ya. Ini ada yang mau syahadat di pemalnya pastur loading. Kira-kira Bang Zuma bisa nggak menghadir ke situ untuk pensyahadatnya? Antum aja. Oh, ya udah makanya makanya saya izin dulu, barangkali guru udah mau gitu. Antum kan udah dua akun ya? Udah di sana aja. Udah. Saya mantau kok. Oke, siap.
Ini bambu ini tidur kayaknya ini. Bang Jumanya lagi nggak monitor teman-teman, lagi nggak monitor. Hujan gede di sana, hujan deras, sinyalnya jelek di sana. Tadi kan udah izin. Betul. Ada Ustaz Mit, udah Gus Mitpat di sana kok. Udah. Tuh. Gus Miftah udah on cam di sana. Iya Mom, udah paham. Kelihatan di sini. Terlalu banyak orang naik jiwa kan mengganggu ya. Cukuplah di sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang itu on cam semua kan. Cukuplah itu. Apalagi Gus Miftah ini kan perwakilan dari Apologet Islam Indonesia, API, Jabodetabek, Jabo gitu. Berpaten kali lah itu. Betul ya Kang? Iya betul. Kalaupun nanti minta sertifikat mualafnya di API bisa itu. Bisa. Kan udah ada Gus Miftah yang mewakili. Bisa kok. Udah di sana aja nggak apa-apa, di sana nggak apa-apa. Nanti insya Allah kalau misalkan ngirim KTP, kartu keluarga sama fotonya atau sama tanda tangannya, nanti bisa sama API diusahakan untuk rekening sertifikat mualafnya. Bisa itu, aman. Habis itu kita pantau kok di mana dia berada. Butuh bantuan selanjutnya, mau belajar ngaji, mau sunat, mau apa, insya Allah kita bantu kok. Seluruh Indonesia kita bisa. Betul. Jadi teman-teman di bawah kita tuh dari API itu ada divisi medsos, memantau semua pergerakan gitu. Itu satu. Yang kedua, ada itu grup WA-nya para yang buka komal. Ya mereka di sana saling sharing. Itu loh, ada grup WA-nya yang buka komal itu. Jadi informasi itu tidak terputus cepat. Tapi kami apresiasi juga teman-teman kalau memberitahu kita gitu ya. Itu artinya Anda penuh perhatian. Tidak asal nonton aja, artinya menyimak terus kemudian ada bentuk ingin kerja gitu ya. Itu terima kasih itu seperti itu juga. Kalau kita ke sana semua nanti nggak cukup dong roomnya. Iya. Udah 2 gelas nih kopi habis nih Kang. Saya udah 3 bungkus rokok. Kalau saya rokok sih saya kurangi ngerokok ya. Setiap saya merokok pasti kurang. Kenapa ya? Ya beli lagi kalau kurang. Bener loh. Nih rokok pertama dibakar itu
itu selalu kurang sampai ke filternya. Tapi nanti kalau udah bulan suci Ramadan ya, itu memang badan sehat loh. Karena siang kita nggak ngerokok, biasanya siang kan habis berapa bungkus? Biasanya 2 bungkus kan, atau 1 bungkus gitu. Itu ngurangin gitu. Kok malam kan seberapa sih? Itu. Jadi itulah gunanya, di samping itu perintah wajib, memang ada hikmahnya, berguna bagi kesehatan. Pertama, lambung, usus itu istirahat seharian, tidak kerja dia, malam baru kerja. Jadi anggota badan itu memang perlu sekali setahun untuk istirahat kalau siang hari. Disarankan juga ya teman-teman, sebagaimana referensi dokter tuh, kalau makan jangan terlalu terburu-buru, upayakan baca basmalah, berdoa, kemudian dikunyah baik-baik, jangan karena di depannya itu merangsang nafsu makan diembat, tidak beraturan ya, harus dikunyah supaya usus tidak bekerja maksimal. Udah terkunyah, udah halus masuk ke dalam begitu. Itu saran dokter dari Dokter Marwoto. Paham ya? Dokter Marwoto, wah keren namanya. Belum prof, masih dokter. Yang kedua, upayakan kalau berbuka puasa itu jangan langsung makan yang berat-berat. Yang kalau bisa minum air putih. Jangan langsung terlalu banyak manis-manis gitu. Terus air putih sama ya makanan ringan yang lembek-lembek dulu lah ya. Atau kurma atau cendol atau apalah gitu ya. Habis itu sholat maghrib. Nah di sholat, nah barulah cari makanan-makanan yang berat seperti batu kali. Itu teman-teman. Sama kan kalau saya buka puasa susah loh itu. Paling minum air putih sama es kelapa gitu ya. Udah itu aja, atau ada kurma. Lalu itu sholat maghrib. Makannya itu paling jam-jam 7. Itu sebenarnya lapar sama haus itu siang doang. Kalau udah lihat buka itu kita malas loh makan. Bener. Waduh, ngorok. Tapi yang paling apa ya, kadang-kadang nyebelin tuh ya, kalau udah kita di luar nih, di luar gitu, mesen pengen berbuka gitu kan ya, antri banget gitu loh. Masuk gua itu orang yang tidak puasa jangan antri dulu, ngerti dulu kenapa? Ikut juga dia duluan. Aduh ya Allah, ini orang. Ada loh itu kan, berbau takjil gitu ya. Ada nggak? Ada banyak. Iya. Tapi kita sih nggak mau itu hak dia juga ya. Tapi ya sedikit toleran lah, pengertian dikit lah gitu. Ya kadang-kadang kita dapat ronde keduanya aja gitu, tapi nggak apa-apa sih. Yang penting ada air putih dulu, habis baru cari musola di mall misalnya. Habis itu baru ronde kedua lah. Pasti teman-teman banyak merasakan nih, mengalami hal-hal demikian nih kalau buka puasa di luar rumah nih. Pasti ada yang mengalami itu. Nyebelin kan, udah sedikit lapar dahaga gitu kan.
menguji kesabaran, ngantri gitu, malah nggak dapat tempat. Bener nggak teman-teman di bawah nih, merasakan nggak tuh? Pernah nggak mengalami? Makanya aku paling males kan tuh keluar, buka puasa di luar gitu ya, kecuali memang nggak bisa dihindari gitu. Nah itu si Sally mengalami itu. Pengalaman. Enaknya itu buka puasa itu di rumah ngumpul sama anak istri. Enaknya tuh. Ya, biasanya kan bawa anak istri juga kan ke mau buka puasa, anak-anak kan biasanya buka puasa dong ya. Misalnya di mall atau di resto mana gitu. Itu kalau nggak pesan duluan gitu, udah dadakan datang, udah nggak dapat tempat. Ini siapa nih pemain bola naik nih? Tidur itu, ngorok. Oh ya. Masa gini hari tidur sih? Dulu Edis gitu teman-teman, pemburu takjil dia tuh Edis tuh, masih culun, pura-pura puasa dia. Oh, pakai baju apa Kang? Baju koko. Baju koko dia, pakai kopiah gitu loh, kayak muslim dia ya, yang penting dapat apa ya namanya, makan gratis dia. Ya bagusan di masjid lah, insya Allah rata-rata ya hampir 99,9% masjid itu menyediakan buka puasa. Nah itu juga nanti di Masjid Nurul Maulida ya, di Makassar Mall Center Indonesia itu satu-satunya masjid loh daerah wisata itu teman-teman. Ya sengaja memang Bang Juma tuh membangun masjid di sana karena di sana mulai rame. Alhamdulillah udah mulai sholat Jumat. Dulu orang dari situ sholat Jumat jauh gitu. Nah, sejak adanya masjid itu, di samping masjid kita buatkan semacam apa sih namanya ya, rumah lah ya samping masjid buat imamnya tinggal di situ, suami istri gitu. Alhamdulillah masjid itu udah mulai rame Kang. Kang udah pernah sholat di situ ya? Udah lah. Oh iya. Alhamdulillah udah rame gitu. Jadi bulan puasa nanti insya Allah disediakan tiap hari menu buka puasa. Gitu. Teman-teman yang jauh, ya mungkin mau berbagi ya silahkan. Mau berimpak mungkin saya air minumnya deh atau semacam makanan ringannya ya silakan. Udah dicek Pak Mus, udah. Mip tadi sana kan, di sini akunnya juga ada. Makasih Pak Mus informasinya Pak Mus. Udah dicek. YouTube saya juga live di sana kok. Jangan lupa teman-teman ya di like, share dan subscribe YouTube kami. Kalau Banyuma YouTube-nya itu Zulkifli Mabas Official. Kalau saya Handis Lebes channel, ada dua nih, Handis Lebes channel sama Handis Lebes Official. Kalau Akang yang aktif aman ya Akang? YouTube-nya. Panglima Apologet Islam. Ya, Panglima Apologet Islam. Sama Handis Lebes Official dong, Akang kan yang megang. Iya. Wih Pak Mus sudah disopres semua, terima kasih. Jangan lupa di
diklik itu loh langganan atau bergabung, diklik langganan atau gabung, cuman 35.000 sebulan kok. Banyak beli rokok toh, ya biarlah YouTube kita juga mendapat apresiasi dari YouTube, gabung lah di situ. 35.000 sebulan kok. Oh, satu kampung sama Bang Juma. Ya Pak Mus, nanti datang ya di Bolangi. Oh, Mbak Seli udah langganan di YouTube saya. Masya Allah, terima kasih Mbak Seli. Seli di Panglima Apologet Islam belum langganan. Waduh, ini Seli nih. Mas Faris, saya nggak bayar. Masnya gimana Bang Faris? Bisa datang Pak Mus, datang aja. Kalau mau ketemu Bang Juma itu weekend ya, malam Sabtu, malam Ahad. Datang aja, perkenalkan diri gitu loh. Banyak kok stafnya Bang Juma di sana. Ngomong aja, nggak usah luma-luma. Luma-luma apa malu-malu sih? Nggak usah malu-malu gitu. Perkenalkan diri. Langganan dulu Seri di Panglima Apologet Islam. Si Akang ini maksa orang ya, nggak gitu caranya Mbak Seli kalau bisa gitu loh. Mbak, abang dia mah. Bang Seli. Abang, maaf ya, abang. Maaf Bang Seli. Jimen naik Jimen. Bang Agus itu namanya Agus Bang Andi. Kalau Agus itu kalau nggak salah kepanjangannya apa ya? Agus agak gundul sedikit. Halo Bro Jiman. Assalamualaikum Bang Handi, Bang Zuma, Ustadz Miftah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memasuki bulan suci Ramadan itu Bro Jiman udah sejak mualaf udah berapa kali dapat bulan suci Ramadan? Aku baru sekali tahun lalu. Oh, nanti menjelang 2 kali nih ya? Iya, tapi jujur ya tahun lalu itu ada hampir 2 minggu lah, ada 13 hari yang tidak kedapat. Gitu. Jadi setelah habis bulan puasa gantiin lagi puasanya. Karena masih belajar apa gimana? Satu karena pekerjaan pada saat itu kan di Brastagi, daerah Brastagi itu kan daerah non muslim gitu ya. Oh. Jadi ya gimana ya Kang, ya, orang depan makan semuanya kan pas makan siang gitu. Namanya juga baru mualaf ya, masih godaan gitu ya. Iya, masih ada lah, disuruh nanti cicipilah minumnya, digoda-goda lah gitu. Ya kalau tahun kemarin kan di beras tagi, ya pindahlah tahun sekarang ke beras bulog. Enggak, namanya daerahnya kalau di Sumatera beras tagi, kota dingin lah dibilang. Gitu. Tapi insya Allah bulan ini penuh ya, full. Insya Allah. Diupayakan, diusahakan karena pasti tidak ada apa. Itu apa itu Kang? Yuk. Video kemarin itu pernyataan saudara saya itu ada nggak sama Akang? Saya mau minta dikit dulu Akang. Yang si Beji itu? Iya, si kecoa Bang. Di pernyataan apa ini? Pernyataan ketika dia mengatakan dia keluar. Ada di Panglima Apologet Islam. Oh, Sinopal. Iya. Ada di YouTube Panglima Apologet Islam, cari aja itu. Dia memang udah murni murtad ya? Wah, bukan murtad, tidak pantas dikatakan murtad, Bang Handi. Saya lebih tahu tentang dirinya. Oke, oh itu juga saya tahu dulu itu. Ternyata dia cuma memang pura-pura dia mualaf. Iya. Nah, terus dia memang intinya itu kalau saya mualaf kan, saya perhatiin selama ini kalau orang mualaf kan pertama itu koinnya banyak. Itu dulu kan zaman itu. Kedua itu pasti diperhatikan.
Jadi setelah dia mualaf itu jarang bergabung. Dia kesana kemari itu melas gitu ya. Seiring dengan melas lah, minta-minta gitu. Iya. Nah, seiring dengan waktu kok saya nggak diperhatikan lagi. Akhirnya dia ternyata ketahuan, ternyata dia ngeprank doang, mualaf gitu. Iya. Tapi niatnya dari awal sih Jimen sudah tahu Bang Andi. Kan seminggu 2 hari ya setelah dia syahadat dikabarkan sama Jimen. Kan sebelum seminggu itu dia syahadat kan kami berdiskusi di komalnya. Yang ada komalnya kan dia masih ngumpul tuh sama CP. Jadi kuanalisa lah kalimat mereka CP, kuanalisa kalimat dia di komal-komal Oten. Oh, ngerti saya tujuannya. Seminggu setelah dia syahadat, saya sampaikan itu ya di komal, tolong diawasi yang mualaf itu, karena kan disampaikan si Novan sudah syahadat. Saya bilang tolong diawasi. Jangan terlalu percaya, jangan buru-buru excited. Jimen dibully pada saat tahun lalu. Di DM jangan iri Jimen, tidak boleh seorang mualaf seperti itu, ini itu dan ini. Jimen diam aja, Jimen nggak bisa jelasin lebih panjang lebar. Karena kenapa? Jimen tahu sistem yang di daerah Nias, Bang Handi. Sistem untuk berpura-pura itu pun yang pertama kali Jimen yang ditawarkan juga. Berpura-pura ya, nanti tawarannya ini Jimen dapat kok. Jimen lebih duluan, makanya Jimen tidak pernah menganggap dia itu mualaf, tidak pernah menganggap dia itu murtad, tetapi kafir yang sedang nyamar-nyamar. Kalau Jimen ya Bang Andi ya, mohon izin. Kalau Jimen, kalau orang lain ya terserah lah. Tapi gini Bang Jimen, saya juga mohon ke teman-teman ya, wanti-wanti ke teman-teman. Jangan sampai ketipu dengan mualaf odong-odong, pura-pura mualaf, nggak nampakkan muka, nggak nampakkan wajah, nggak menampakkan dirinya. Baru-baru ini ada beberapa orang yang kena tipu, Bang Jimen, kena tipu orang yang pura-pura mualaf sampai puluhan juta. Ini orangnya belum bisa saya sepil karena buktinya belum belum benar-benar 100% akurat, tapi bukti transfernya di saya udah ada semuanya. Nanti kalau misalkan emang benar-benar kita pantau terus nih orang itu nipu, ya udah kita bisa melaporkannya ke yang berwajib atau digimanakan, nanti terserah nanti kita. Soalnya ini benar-benar pure menipu. Ada loh yang seperti itu, yang ada. Jimen di DM sama korbannya kok. Jimen dikirimkan bukti TF-nya. Tapi bukannya sama orang yang kemarin, beda orang ini. Beda, tahu. Ya udah, jangan dibuka dulu ya, Bang Jimen. Tahu, tidak. Jimen tetap jaga. Jadi ini sertifikat mualafnya ada, ini catatan saya. Waktu itu memang menghubungi saya, ngirim KTP segala macam gitu ya. Ini chatnya itu mulai dari tanggal 21 Januari 2025. Namanya itu Besi Zoki Halawa. Ya. Lahir 14/12/2000. Betul. Nama Kristen, pelajar katanya. Desa Lauso, Kecamatan Onohazumba, Selatan, Prov Sumatera Utara. Ya, betul itu. Nah, melalui forum ini gitu ya, kami dari Apologet Islam Indonesia yang mengeluarkan sertifikat kepada saudara atas nama panggilannya Novan, yang nama aslinya Besi Zoki Halawa, kami menyatakan bahwa sertifikat kita cabut dan tidak berlaku lagi. Dan apabila di luar sana masih mempergunakan sertifikat itu kami dari API akan mengambil tindakan sebagaimana mestinya. Sekali lagi diulang, sertifikat mualaf yang telah diterbitkan oleh Apologet Islam Indonesia pada tanggal 25 Januari 2025 itu kami nyatakan ditarik kembali, dicabut dan tidak berlaku lagi. Dan apabila yang bersangkutan masih mempergunakan itu, kami akan mengambil tindakan hukum.
Kira-kira begitu pengumumannya teman-teman. Setuju ya teman-teman? Setuju, saya setuju sekali. Karena itu yang ditunggu-tunggunya Bang Handi, legalitas itu. Karena ada validasinya nanti untuk balik ke kampung lalu memurtadkan anak-anak pesisir muslim. Visi misi itu sudah Jimen tahu Bang Handi, makanya seminggu setelah syahadat dia Jimen kasih tahu kan di Komal gitu. Setahun lalu loh itu, tahun lalu Jimen kasih tahu kan. Bahkan kalau nggak salah timnya Bang Arif itu menemuin waktu itu. Assalamualaikum Bang Arif. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam. Udah dalam kota Bang apa masih luar kota? Baru nyebrang. Bang Andi. Loh, kok suaranya hilang? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman Ji. Monitor ini, ya. Apa sih ya? Itu kalau kata saya bukan hanya statement dicabut, dibuat surat dari API pencabutannya. Siap. Nanti laporkan ke ketua, ke sekjen dicabut buat Kalau surat. kalau cuman statement aja mah cuma dibuat surat pencabutannya. Ya. Siap, perintah dilaksanakan. Saya baru nyebrang, baru nyampe Lampung. Oh, arah Lampung. Udah nyampe. Oh, masya Allah. Ketemu ketua lagi dong, Bang Arif. Kalau ada waktu nanti. Oh, iya. Ajak ke sini, ketuanya ajak ke sini, Pak Arif. lanjut saya mau nyetir dulu sampai rumah, nanggung dikit lagi. Ya, Yang kemarin kita bicarakan itu Pak Arif udah dihubungi belum ya? Nggak bisa, nggak nyambung. Saya nyimak kok dari tadi. Oh, lanjut. Saya nyampein rumah dulu, paling 10 menit. Siap. Betul kata Pak Arif, itu memang dibuatkan surat resmi untuk dicabut. Jadi statement aja sepertinya tidak ada dasar hukumnya, dibuatkan surat. Betul. Artinya dibatalkan kembali sertifikat yang telah dikeluarkan kan gitu. Betul. Dan alasannya dibatalkan itu karena kasih di dalam. Ya, satu apa alasannya Kang Andi lebih tahu itu. Ya, karena kenapa Bang Andi? Jadi suatu saat dia nanti nyamar-nyamar kepada umat muslim yang disesatkannya, yang dimurtadkannya, bisa dituntut. Karena kenapa? Kalau dia ngaku kepada orang tersebut, oh saya Islam loh. Nah, dari omongan dia itu bisa dituntut. Gitu dia. Ya. Secara legalitas lah dulu. Ini masih ada nih, saya simpan nih. Tentu saya administrasikan tuh. Siap Bang Handi. Ya. Sebenarnya saya senang kalau dia masuk Islam. Saya senang. Hanya saja niatnya itu diluruskan, jangan niat yang pertama. Gantilah niatnya dengan wajah baru. Ini loh sertifikatnya masih ada, gue simpan nih. Nih. Oh ada. Oh bagus. Masih ada. Komplit KTP-nya masih ada di gua. Kau lihat. Dia butuh itu Bang Handi. KTP-nya masih ada. Oh iya. Aduh, muka seberah. Tangannya masih ada. Muka belum beres itu udah di. Tangannya apa? Ya tahu. Ada, simpan. Besok aku laporin ke ketua untuk dicabut surat pencabutan ya. Sertifikat itu artinya udah ditarik kembali. Betul. Dengan pertimbangan atau dengan alasan sebagai berikut. Gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Arif. Wah, ini kalau orang hukum masuk nih kita lalai di situ, Kang. Lalai loh kita.
Itu Pak Arif itu dikasih taunya sama saya itu, tahu dari saya itu. Iyalah. Tanya Pak Arif tuh. Kaulah memang ketua EMA kau. Kalau nggak ada saya mana tahu Pak Arif. Saya itu yang ngajarin. Itu orang paling dimurkai oleh Allah. Orang yang suka bilang kalau bukan gara-gara saya nggak bakal itu bisa gitu. Kalau bukan gara-gara saya, itu yang orang yang paling dimurkai Allah tuh orang yang seperti itu, guys. Sombong namanya itu. Iya. Saudara-saudara, kalau percaya sama si Akang sama aja percaya sama berhala, itu aja sih. betul. Betul. Setuju itu saya Pak Arif. Setuju banget itu. Setuju itu. Percaya itu sama Allah. Sedikit-sedikit bersihin gitu. Soalnya Bang Handi dari pagi nggak pernah ngebersinin Oten, jadi bersihin sendiri itu, kualat. Kualat, namanya kualat itu. Memang sekarang kita perlu kehati-hatian ya. Ini memang anak saya curiga ya, sejak dia mualaf itu jarang gabung sama kita, belajar Islam dan seterusnya. Cenderung dia nebeng di komal mana tiap malam. Kalau nggak dia buka sendiri gitu ya. Jadi memang ada maksud tertentu gitu. Tapi ikhlas aja teman-teman yang pernah ngasih. Ya mungkin ada yang ketipu mungkin. Minta langsung. Banyak Bang Andi. Ada laporan sama saya. Rasa kasihannya karena dari Nias. Lah aku bilang siapa suruh TF, kan saya sudah ingatkan. Betul. Karena melas kan, saya ingin ini itu, saya belum makan apalah gitu ya, banyak orang kasihan kan. Iya. Nah itu. Iya. Ya wah, ikhlasin aja lah. Bang Handi, aku nanya sama dia secara pribadi, niat wudhu tahu, Gizi tidak tahu. Setahun dia itu sudah masuk Islam, dia tidak tahu niat wudhu. Tapi ngaku ke kemana-mana dia rajin sholat. Wudhu tanpa sholat dia tidak bisa. Aneh memang. Dipikirnya gereja apa? Aduh. Ya itulah namanya orang udah tumpul pengen cari duit instan. Iya, bukan dia ingin apa ya, bukan dia tidak mau belajar, bukan, karena niatnya. Orang kalau niatnya baik itu, niatnya itu lurus dalam Islam, di hari awal pasti akan belajar. Masalah niatnya ini di awal bukan itu, dia mau menghancurkan dari dalam. Ya, ada skenario yang sudah dibangun, makanya Jimen ingatkan kemarin, jauh-jauh sebelumnya, ya. Dan terbukti ketika dia sudah syahadat, saya bilang meletup itu sama di Komal Bang J. Ya, dia syahadat, percayalah sama aku kalau dia itu benar-benar mau sholat. Percayalah sama aku, potong kupingku. Memang betul, niat wudhu aja dia tidak tahu. Ini bukan seujon, saya Jimen berani klaim gitu karena itu tahun lalu Jimen bilang kan gitu. Karena tahu tujuannya, dan ketika dia berpura-pura dia memanfaatkan uang juga. Dia mewujudkan satu wujudnya itu apa? Memenuhi kesejahteraan dia. Salah satunya itu. Betul, setuju saya. Ya. Dia mau nikah doh. Dia mau nikah, mahal itu, mahar orang Nias itu. Aduh, emasnya aja belum lagi babinya, belum lagi apanya. Nah, aduh, uang belum lagi. Udah harga emas lagi naik. Daripada dia kawin lari kan ke Batam. Bahaya itu kalau kawin lari ke Batam kan. Dikejarlah dia sama keluarga perempuan. Bukannya dia tinggal di Tangerang? Kabarnya Pak Arif? Kita kan niatnya baik ya,
tapi disalahgunakan ya dialah yang mendapatkan segala sesuatunya lah. Pertanggungjawabannya sama dia. Kita aja kan selalu positive thinking gitu. Yang parah kemarin Bang Andi, semua ustadz dicaci makinya sama dia. Wah, nggak main-main dicacinya. Jimin nggak berani dia caci karena aku kejar itu. Coba kau maki, tapi aku maki-maki dia di komal. Ayo, makilah kau sama aku. Habis kau buat. Ya. Dia itu sudah apa namanya ya, jujur dalam hal ini terbuka karena sudah tidak ada lagi muslim yang perhatikan dia. Sudah tidak ada lagi donasi ke dia ya. Mulailah dia itu. Selama ini saya ngemis, saya minta melas apa kok muslim kok enggak lagi tertarik ya. Ada apa gitu loh. Nah, gitu kan kira-kira. Bener nggak ya teman? Iya, kurang manis dia, kurang manis. Ibarat madu nggak manis lagi, jadi semut nggak datang. Ya. Dia itu kan dekat sama Kohlu ya, yang bawa dia itu kan Kohlu. Udah tahu belum itu Kohlunya? Perlu dikasih tahu itu. Iya. Kacau itu orang itu. Iya, intinya memang niatnya dari awal bukan itu. Cuman tahu itu, Bang Andi. Tahu niatnya. Aku kirim berkasnya dulu, Ustaz Alif suruh cabut Ntar lupa lagi besok. Lebih cepat lebih baik, ya. Lebih cepat lebih baik kata Pak SBY, dari rakyat untuk rakyat. Terus surat itu dipublish. Setuju. Dipublish Bikin aja. bikin PT. Oh. Nah, itu menutup donasi dia sebenarnya. Iya. Dan satu lagi ya, ini bukan sok tahu ya. Kang Kian dengan Bang Handi tahu nggak orang perempuan yang dibawanya Marga Giawa yang kerja di ponsel pertama kali, mualaf perempuan, itu settingan. Iya tahu saya itu settingan. Tahu. Itu settingan. Aku ngomong bahasa Nia sama perempuan itu. Kamu yakin? Jangan main-main, ya. Ini kalau kau sudah apa nanti ini saya nakutin perempuannya kena undang-undang ITE lo kamu. Enggak kan Bang Beji itu yang sampaikan seperti itu. Oh Bang Beji, ya udah. Yang lucu gini Bang Jimen, waktu kemarin naik room saya ke sini sebelum terbongkar ya. Saya tanya kapan jadinya mau nikahnya, kan dia mau nikah terus, kata saya mau dibantu. Kapan jadinya mau nikahnya? Nanti perempuannya masih mikir-mikir dulu Kang, kata dia. Nah terus setengah jam kemudian, gak nyampe setengah jam, berapa menit gitu ya, setengah jam kemudian saya tanya lagi, jadi gimana nih akhirnya nih, mau saya datengin penghulu ke sana? Percuma Kang, udah murtad ceweknya. Loh kok bisa berubah-ubah gitu ngomongnya ya, mulutnya bisa direvisi loh. Isi Bible-nya bisa direvisi. Dipikirnya Jimen nggak tanya Kang, Jimen tanya sama akun perempuannya, Jimen hubungi pada hari itu, ngomong sama dia baik-baik. Ya namanya orang Nias kan, ngomong bahasa Nias lah. Dia terkejut, aku ini orang Nias gitu. Jujur, jangan main-main, kita orang hukum. Namanya kan ceweknya itu kan orang desa. Jimen agak mof dikit lah ya. Nah, takutlah dia jujur. Itu Bang Beji itu. Oh ya udah. Nah, cuma jawaban itu aja gitu. Tapi itu jujur ya Bang, Kang, dia hanya butuh legalitas itu. Iya. Surat legalitas, surat mualaf, karena itu validasinya legalitasnya nanti supaya dipercayai ketika melakukan pemurtatan, ketika dia melakukan penyesatan. Jadi kan umat muslim ini, kamu pernah Islam? Iya pernah, ini suratnya. Kalau di daerah kami, namanya daerah kami sana kan gimana lah, ngerti lah ya, namanya pelosok ya. Oh iya ya, saya lebih tahu Islam itu seperti apa. Kenapa? Makanya saya balik lagi ke Oten. Itu visi misi saya dulu yang diskenariokan sama orang itu. Jimen, tidak apa-apa, buat seperti ini. Saya tanya, berani bayar berapa? Masalahnya hargaku tidak ada di label hargaku. Ya, aja dipikirnya.
Beji itu tahu sebenarnya mana yang benar, mana yang salah, tahu. Si Beji itu tahu, Kang. Dia udah ngomong, tahu Islam itu benar, Kristen itu salah, tahu dia. Makanya pengen aku itu balik dia ke Islam, tetapi dengan wajah baru, wajah yang baru, niat yang baru, bukan niat yang itu kemarin yang sudah diatur. Itu tidak baik. Ya. Cuma hanya minta itu aja. Orang dia itu saudara aku, kok saudara saya dari kampung, dari asal. Belajar Iqra aja enggak. Mengaji aja surat-surat pendek aja dia tidak hafal. Ada-ada aja itu si Beji. Ustadz, aku bukan ustadzmu. Adekmu aku ini. Ustadz pula. Ini ustadz di atas ini. Ustadz Miftah. Aku perhatiin kok itu anak. Aku perhatiin kok nggak pernah kasih jalan dia. Makanya jarang tuh satu room sama kami gitu loh. Dia ke room yang lain gitu. Dari kasih tahu tapi direspon. Nah makanya dia bergerilya, nge-DM. Dia tuh caranya tuh nge-DM dia orang-orang. Terus kalau ngomong tuh di Komal tuh melas gitu, saya ingin kawin lah, saya belum makan lah, saya ingin inilah gitu loh. Ya namanya umat Islam mualapan ya pasti simpati lah ya. Nah itu loh gaya-gaya mereka. Itu banyak yang kayak gitu, banyak. Nah, tetap memang ya harus waspada sih. Banyak yang Karena kayak dia, gitu. karena pernah dia ngomong, saya tanyakan, jadi gimana Beji kelanjutannya? Iya saya minta surat mualaf tapi masih belum ada. Lah aku bilang belajar Islam dulu dong. Itu kan bisa menyusul, itu tidak ada gunanya. Bukan itu nanti tiketmu nanti masuk surga. Masa kau nanti sama malaikat penjaga nanti kan, malaikat di depan nanti ngomong, ini surat mualaf saya, tidak mungkin kan? Belajarlah Iqra. Iya aja sampai karena aku udah tahu tujuannya, aku ngomong ya respect aja lah, menjaga namanya juga di Komal kan. Ya. Karena 2 atau 3 kali saya itu bareng sama dia di Komal itu. Ke Komal dia. Soalnya dulu dia tuh mau mualaf hubungin saya loh. Ada saya simpan nomornya. Hubungin saya, ini loh. Yakin gitu kan. Ini loh KTP saya. Ini tanda tangannya gitu loh. Habis itu apa namanya ya? Bermanuver sendiri gitu. Nah ini kok orang anak ini kok nggak berjamaah. Iya. Ternyata ada orang yang kayak gitu ya, demi untuk isi perutnya gitu ya, dia bisa berbohong mengenai akidah gitu. Nauzubillah min dzalik. Ada yang kayak gitu. Saya rasa umat Islam deh nggak ada deh demi duit dia pura-pura murtad. Nggak ada deh kayak gitu kalau Muslim. Dan lagi yang gini Bang, itu kan memang udah skenario diatur dari sana. Diatur skenario dari sana kan, yang diinginkan itu kan satu, ada orang yang memang ada validasinya bahwa dia pernah di dalam Islam. Legalitasnya apa? Surat mualaf itulah. Ya karena kenapa? Sekarang orang kan kalau di pelosok-pelosok Nias itu kan ngomong, lah mana kalau memang kau pernah Muslim, mana surat mualafmu? Gitu. Kalau untuk menyerang Islam dari dalam sih sepertinya enggak ya. Tujuannya bukan mau menyerang Islam karena ilmunya nggak ada pertama, ilmu komunikasinya juga nggak ada, cara berbicaranya juga nggak banget, terus suaranya juga dibawa low banget gitu loh. Ya aksentuasi nggak ada, terus isinya nggak ada kalau memang untuk misionaris. Tapi ini murni memang seakan-akan itu orang disolimi oleh keluarganya setelah dia mualaf, dia lah diusir lah. Hidup di jalan lah, kerjaannya diputus semua lah kan gitu. Itu tujuannya memang ini anak khusus untuk malas kerja, karena di media sosial ini lagi viral-viralnya mualaf dapat apresiasi dari umat Islam, ya dia pergunakan momen itu. Ya waktu itu sih berhasil ya. Berhasil ya, mungkin kok. Berhasil dapat berapa gitu ya? Banyak, lumayan. Bisa lah Bang. Makan-makan lobster itu di nelayannya. Ya tadinya mungkin pakai sandal jepit udah bisa beli sepatu lah ya.
Kata Bang Farouk dengan ayahnya itu bau kali badannya nggak mandi-mandi. Oh iya. Udah aku bilang itu bau B2 nggak percaya orang. Nggak pernah mandi junub. Nggak mandi junub. Bang Andi. Syahadat itu kan kita setelah itu mandi junub. Dia tidak. Mandi di air bak dia. Makanya kayak gitu. Dikiranya kayak baptis. Habis syahadat besoknya mungkin masih ke gereja kali. Lah. Aduh, memang sih kelakuan saudara saya itu satu memang agak-agak menggelitik ya. Tapi agak terguncang juga dibuatnya. Kita dedekkan dibuatnya. Tertipu lah ya, tertipu. Gitu. Terakhir dia blok WA aku. Tapi masih tersimpan semua. Dia blok. Aduh, saudara.
you.